Sebenarnya ada jalan kuno yang ditinggalkan oleh klan naga. Fang Xing merasa bingung dengan informasi yang terungkap dalam kata-kata dewa-dewa. Sebagai seorang kultivator, ia tentu saja akrab dengan jalan abadi. Ketika ia melihat jembatan batu abadi, ia sudah menduga bahwa jembatan ini terkait dengan jalan abadi yang legendaris. Namun, ia tidak tahu bahwa selain jalan abadi manusia, ada jalan abadi lainnya. Ia menatap dewa-dewa dengan rasa ingin tahu. Jalan menuju keabadian, terus terang saja, adalah jalan menuju alam abadi. Dewa-dewa melihat kebingungan Fang Xing dan mulai menjelaskan dengan lembut, tetapi jalan itu bukan satu-satunya. Sebenarnya, ada 4 jalan abadi, yang diciptakan oleh para leluhur Tao, Buddha, Ibel, dan Naga. Keempat jalan abadi ini semuanya mengarah ke alam abadi agung, tetapi ada juga perbedaan. Jalan abadi yang ditinggalkan oleh para Taois mengarah ke 33 surga, jalan kuno yang ditinggalkan oleh para Ibel mengarah ke dunia Ibel kuno, dan jalan abadi yang ditinggalkan oleh para Buddha mengarah ke alam surga barat. Jalan abadi yang ditinggalkan oleh para naga mengarah ke alam Tianlong kuno. Namun, keempat alam ini semuanya berada di bidang bintang yang sama, sehingga secara kolektif mereka disebut alam abadi agung oleh dunia. Seorang kultivator tidak dapat memasuki alam abadi agung hanya karena ia memiliki kualifikasi untuk menjadi abadi. Dewa-dewa menghela napas pelan, menatap lautan awan yang luas dan langit berbintang di balik awan luar angkasa terlalu luas dan terlalu besar. Dapat dikatakan tak terbatas. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator, jika dia mengembara di negeri dongeng, dia akan dengan mudah tersesat di medan berbintang yang luas dan mati dalam kepunahan. Oleh karena itu, bagi seorang kultivator, kenaikan pangkat sebenarnya adalah masalah yang sangat serius. Dia tidak hanya perlu memiliki kekuatan yang cukup, tetapi dia juga perlu tahu bagaimana cara pergi ke negeri dongeng yang agung dan tahu rute itu. Rute kenaikan. Fang Xing sedikit mengernyit dan mengulangi kalimat ini perlahan. Ya, dapat dikatakan bahwa hal terpenting saat mendaki adalah rutenya. Leluhur Ibel tampaknya menyadari keseriusan masalah tersebut. Ia mengerutkan kening dan menjelaskan kepada Fang Xing dengan lembut, terlalu banyak krisis dan bahaya di antara bidang bintang. Jika Anda tidak memiliki rute, mudah tersesat atau dirampok jika Anda berkeliaran secara acak di bidang bintang. Bahkan jika Anda memiliki rute dan arah umum, Anda mungkin masih tersesat karena beberapa situasi yang tidak terduga. Oleh karena itu, warisan 4 arah yang dulunya kuat telah membangun jalur abadinya sendiri untuk generasi dan keturunan di masa depan. Terkadang, ketika seorang keturunan akan menjadi abadi, mereka akan mengirim utusan untuk membimbing mereka. Inilah alasan mengapa akan ada utusan abadi yang datang setelah menjadi abadi dalam legenda. Setelah mendengar ini, Fang Xing mengerti. Dia telah lama berada di jalur kultivasi, dan dia tahu banyak tentang kenaikan di dunia kultivasi. Tentu saja, dia juga telah mendengar berbagai rumor. Beberapa catatan klasik mencatat bahwa kenaikan berarti melarikan diri langsung ke dunia luar, seolah-olah itu adalah masalah satu orang. Ada juga beberapa kasus di mana, ketika naik, langit dan bumi berubah warna, utusan abadi turun, melantunkan emas abadi, dan mengendarai burung Phoenix abadi dan kereta giok, dengan bunga-bunga terbang membuka jalan. Semua orang di dunia bersujud dan menyembah, dan pergi ke dunia luar dengan gembar-gembor besar, berharap agar setiap orang di dunia mengetahuinya. Dia tidak mengerti alasannya sebelumnya, tetapi ternyata begini. Leluhur Ibel mendesah pelan dan melanjutkan, mereka yang dapat membuka jalan khusus bagi generasi mendatang untuk naik di antara ladang bintang secara alami adalah warisan besar dengan warisan yang mendalam. Faktanya, ini bukan lagi sesuatu yang dapat dicapai oleh tradisi Tao biasa. Itu pasti sekte. Sejak zaman kuno, ada 4 warisan yang telah membuka jalan kuno seperti itu untuk naik. Mereka adalah Tao yang paling kuat. Dapat dikatakan bahwa seluruh alam abadi agung dibuka oleh leluhur Tao. Jalan Tao untuk naik ke dunia abadi secara alami adalah yang paling stabil dan paling aman. Jalan untuk naik ke dunia abadi yang disebutkan oleh dunia sebenarnya mengacu pada jalan ini, dan jembatan batu abadi yang Anda lihat sebelumnya adalah poros terpenting di jalan ini. Awalnya, hanya ada jalan seperti itu yang mengarah ke alam abadi agung, tetapi kemudian, agar tidak dikendalikan oleh orang lain, Sekte Buddha, Ibel, dan klan naga juga membuka jalur bintang mereka sendiri. Praktisi Tianyuan dapat mencapai alam abadi agung melalui keempat jalan kuno ini. Setelah mengatakan ini, dia menoleh dengan ekspresi yang agak serius. Tampaknya bahkan makhluk seperti dia, ketika menyebutkan jalan kuno yang melintasi bidang bintang seperti keajaiban, cukup emosional. Keempat jalan ini adalah jalan abadi legendaris yang mengarah ke 4 dunia kuno. 4 dunia kuno. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulanginya. Percakapan hari ini benar-benar membuatnya mendengar banyak rahasia abadi yang baru. Leluhur Ibel mendesah, 4 alam kuno adalah wilayah kekuasaan 4 sekte Taois di alam abadi agung. Wilayah itu luas dan tak terbatas,
tanah yang diberkati dan surga surgawi. Wilayah itu adalah tempat yang paling cocok bagi para dewa untuk berlatih di medan bintang. Taoisme, Buddhisme, monster, dan naga semuanya memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri di sana, yaitu 33 surga Tao, alam Buddha surga barat Buddha, dunia monster kuno klan monster, dan wilayah Tianlong kuno klan naga. Keempat wilayah ini secara kolektif disebut alam abadi agung, yang merupakan tanah keberuntungan yang diberkati yang diimpikan oleh semua praktisi di dunia sepanjang hidup mereka, tempat keabadian, tempat tertinggi di alam semesta. Jadi, yang disebut kenaikan sebenarnya adalah memasuki dunia abadi yang agung. Ekspresi Fang Xing menjadi agak rumit, seolah-olah dia merasa sedikit tersesat, tetapi juga sedikit emosional. Bagi praktisi seperti mereka, Ascension tidak diragukan lagi merupakan kata ajaib, yang tampaknya membawa keajaiban yang tak terlukiskan. Namun pada kenyataannya, setelah menjelaskannya secara terus terang, mereka akan mengerti bahwa Ascension hanyalah melintasi bidang bintang dari Tianyuan dan memasuki langit berbintang lainnya. Mungkin lebih cocok untuk latihan abadi, tetapi itu bukanlah surga yang dibayangkan oleh sebagian orang. Itu hanyalah ruang lain. Tetapi jika Anda memikirkannya lebih dalam, melintasi miliaran mil bidang bintang dan mencapai ujung lain dari lautan bintang yang luas, Anda akan merasa bahwa itu sangat mengesankan. Lagi pula, jika Anda menatap langit berbintang yang luas, Anda akan tahu betapa sulitnya bepergian melintasinya. Kenaikan sebenarnya adalah hal yang sederhana tetapi sangat sulit. Benar sekali, kenaikan tidak serumit yang kau kira. Itu hanya memasuki alam abadi agung dari Tianyuan. Leluhur Ibel menghela napas pelan, lalu tersenyum lembut, dan berkata, tetapi tidak sesederhana itu. Setelah Tianyuan menyegel langit, semua kultivator, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak dapat lagi melarikan diri ke dunia luar, dan tentu saja tidak dapat menginjakkan kaki di 4 jalan kuno dan memasuki alam abadi agung. Mereka tidak dapat menerima berkah dari alam abadi agung dan tidak dapat menjadi abadi sejati. Inilah arti sebenarnya dari menyegel langit dan membasmi para abadi. Titik-titik. Tetapi bahkan setelah Tianyuan dibuka kembali, tidak semudah itu bagi orang untuk menjadi abadi. Bagaimanapun, peta bintang yang menunjukkan 4 jalan abadi hanya dimiliki oleh warisan yang paling ortodoks dan mendalam. Bahkan jika itu adalah Raja Abadi, tanpa peta bintang yang benar di tangan, siapa yang berani menyelami bidang bintang yang luas? Sekali tersesat, bahkan jika Anda memiliki rentang hidup yang tak terbatas, Anda mungkin tidak akan pernah keluar. Apa yang kamu katakan adalah, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepalanya berulang kali, sangat setuju dengan apa yang dikatakan leluhur Ibel. Medan bintang itu sangat mengerikan. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya merasa sangat kesepian dan berbahaya. Ini bukanlah gunung tandus di Tianyuan yang bisa Anda kunjungi setelah menyelam selama beberapa hari. Begitu Anda tersesat di medan bintang itu, mustahil untuk membayangkan betapa mengerikannya itu. Ia memikirkan apa yang telah didengarnya dari putri kecil Yao Qi. Di zaman kuno, banyak peri yang diasingkan ke medan bintang yang tak terbatas, tetapi berapa banyak dari mereka yang akhirnya mencapai daerah yang dapat bertahan hidup dan bahkan membuka negeri dongeng. Dengan begitu banyak makhluk yang kuat, bukankah sebagian besar dari mereka ditelan oleh langit berbintang yang tak terbatas? Sekalipun mereka abadi, mereka masih tampak terlalu kecil dibandingkan dengan wilayah bintang yang luas ini. Tetapi jika memang begitu, maka meskipun kamu tidak melewati 9 kesengsaraan, jika kamu bisa mendapatkan 4 peta bintang, kamu masih bisa menjadi abadi, kan? Fang Xing merenung sejenak dan memikirkan pertanyaan lain. Secara teori, itu mungkin. Ada kasus-kasus khusus seperti ini di masa lalu. Leluhur Ibel mengangguk langsung dan berkata, tapi itu hanya omong kosong. Sebenarnya itu sangat sulit. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Setelah berkata demikian, dia menoleh dan menatap ke arah dewa penguasa, seakan-akan dia tidak tahu sebanyak dewa penguasa mengenai masalah ini. Harus dikatakan bahwa pada dasarnya hal itu tidak mungkin untuk bekerja. Dewa para dewa tampak acuh tak acuh dan mengambil alih pembicaraan sekarang bukan lagi masa yang paling makmur. Setelah malapetaka, 4 jalan kuno menuju keabadian hampir hancur. Jalan keabadian Tao telah dikendalikan oleh para orang suci. Anda baru saja melihat bahwa ada banyak batasan di jalan itu. Orang biasa bahkan tidak bisa mendekati jembatan batu keabadian, apalagi menginjakkan kaki di jalan kuno itu. Dan jalan kuno Buddha menuju kenaikan hampir hancur total ketika sekte itu mengalami malapetaka. Bahkan Buddha Tianyuan saat ini, satu-satunya keturunan Buddha, yang ingin menemukan rerun dewa surga barat, perlu meminjam jalan keabadian Tao dan mematuhi aturan para orang suci. Alasannya ada di sini. Jalan menuju keabadian bagi ras Ibel selalu dikendalikan oleh pengadilan ilahi. Dewa para dewa berhenti sejenak dan melanjutkan, 3.000 dewa menelusuri kembali ke Tianyuan melalui jalan kuno ini, tetapi menemui sedikit masalah saat mereka turun. Saat itu,
Tianyuan telah disembunyikan dari langit berbintang oleh 9 peti mati. Kami tahu bahwa kami sudah dekat dengan bidang bintang ini, tetapi kami tidak dapat kembali. Kami menaklukkan banyak alam peri kecil di sekitar kami. Kemudian, Changlan Helah yang menyediakan lokasi Tianyuan, dan 3.000 dewa akhirnya dapat turun ke Tianyuan. Permintaan pertama yang diajukan oleh serangga berkepala 9 adalah untuk mendapatkan peta bintang jalan abadi klan Ibel, tetapi saya mengecewakannya. Bukannya saya terlalu pelit, tetapi karena saat kami menelusuri kembali di sepanjang jalan, jalan kuno klan Ibel telah hancur di sepanjang jalan. Bahkan dengan peta bintang ini, itu tidak akan berhasil. Jika memang begitu, maka bagi mereka yang tidak terpilih, satu-satunya pilihan untuk menjadi abadi adalah jalur naga kuno, bukan? Fang Xing memikirkan banyak hal, dan setelah merenung sejenak, dia berbicara tergesa-gesa. Ya, bagi mereka yang tidak terpilih, satu-satunya yang layak di antara 4 jalan kuno adalah jalan kuno klan naga. Bahkan dewa para dewa pun mendesah pelan namun, dibandingkan dengan Taoisme, Buddhisme, dan Ibel, klan naga adalah kekuatan terkecil, dan jalan kuno yang mereka buka adalah yang tersulit. Selain itu, tidak seorang pun kecuali garis keturunan naga sejati yang mengetahui lokasi spesifik jalan ini. Hanya dikatakan bahwa jalan kuno klan naga adalah yang paling sulit dan berbahaya dari keempat jalan abadi. Sepanjang jalan, ada banyak tingkatan yang hanya bisa dilewati oleh garis keturunan naga sejati. Oleh karena itu, bagi orang luar, jalan ini hampir tidak dapat diakses. Serangga berkepala 9 sebenarnya sudah lama mendapatkan peta bintang jalan naga kuno, tetapi dia tidak berani pergi ke sana karena alasan ini. Selain itu, di medan bintang yang luas, semua jenis bahaya dan variabel sulit diprediksi. Bahkan jika dia memintaku untuk membantunya, bahkan jika dia sudah siap dan kekuatannya sendiri kuat, setelah melangkah di jalan naga kuno, kemungkinan untuk berhasil mencapai sisi lain masih kurang dari 10%. Haha, aku sedikit mengaguminya. Untuk orang berdarah asing, dia berani melangkah di jalan naga kuno, yang membuatnya menjadi sosok yang hebat. Kurang dari 10%. Fang Xing tercengang ketika mendengar ini lalu mengapa dia bersikeras pergi. Setelah mendengar ini, dewa-dewa menghela nafas pelan karena dia tahu dalam hatinya bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk menjadi abadi. Kesempatan terakhir untuk menjadi abadi. Kata-kata Tuan yang tidak memiliki awal dan akhir membingungkan Fang Xing, dan dia tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Namun, Tuan jelas tidak bermaksud menjelaskan secara rinci. Dia hanya menyebutkannya dengan ringan dan berkata, saya pikir Anda akan segera memahaminya. Tidak ada gunanya saya mengatakannya sekarang. Fang Xing tidak peduli dengan hal ini saat ini. Dia hanya mulai memikirkannya secara mendalam. Setelah mendengar perkataan Master Tong, dia akhirnya mengerti tujuan dari serangga berkepala 9. Ternyata dia adalah orang yang hanya mencari keabadian. Sejak jalan menuju surga terputus, menjadi abadi sudah menjadi kemewahan di dunia kultivasi. Para praktisi yang mengikuti era tanpa keabadian ini sering membuat berbagai pilihan. Yang terbaik di antara mereka tidak mampu menekan kultivasi mereka sendiri. Dengan tidak adanya jalan abadi, mereka masih menerobos 9 kesengsaraan dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, mereka bukanlah abadi, tetapi memilih untuk menjadi orang suci, jalan yang berbeda dari yang abadi. Meskipun masih belum jelas apakah 9 orang suci Tianyuan memiliki jalan yang sama dengan para orang suci kuno, mereka masih memiliki gelar ini. Tetapi ada juga sekelompok orang yang memilih hidup menyendiri. Mereka berpegang teguh pada niat awal mereka, menyendiri sepanjang tahun, menunggu saat di mana jalan menuju surga akan terbuka kembali. Sekarang, dengan munculnya benda suci di kaki lereng pemakaman abadi, kelompok orang ini tidak diragukan lagi bereaksi paling kuat. Orang-orang ini tidak bereaksi terlalu agresif bahkan terhadap peristiwa besar seperti orang-orang suci meninggalkan Tianyuan dan para dewa turun ke Tianyuan, tetapi setelah munculnya benda suci ini, mereka hampir keluar dengan kekuatan penuh. Beberapa dari mereka memilih untuk menjaga Tianyuan dan berdiri bersama Bai Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng. Yang lain memilih untuk datang dan bersaing untuk mendapatkan keberuntungan dengan generasi muda Liga Fengtian, tetapi kebanyakan dari mereka mati di tangan dewa-dewa, dan beberapa melarikan diri. Mereka juga mewakili bagian dari Tianyuan, dan bagian yang tidak dapat diabaikan. Meskipun mereka jauh dari inti kekuatan, mereka memiliki kultivasi yang kuat. Mereka adalah kelompok dengan kultivasi pribadi tertinggi kecuali orang-orang suci di benua Tianyuan. Sampai batas tertentu, kekuatan pribadi mereka mungkin berada di atas monster tua dan leluhur di balik layar berbagai sekte. Hanya saja mereka dengan sepenuh hati mengejar keabadian, jadi mereka menjaga gerbang kematian dan tidak akan keluar sampai mereka mendapat kesempatan untuk menjadi abadi. Sampai batas tertentu, orang-orang ini dapat disebut sebagai kelompok orang di atas Tianyuan yang memiliki obsesi terdalam untuk menjadi abadi.
Dan sekarang tampaknya serangga berkepala 9 adalah salah satu orang yang paling bertekad di antara mereka. Orang-orang itu hanya menunggu jalan menuju surga dibuka kembali, menunggu datangnya keabadian, tetapi serangga berkepala 9 telah melakukannya sepanjang waktu. Demi meraih cita-citanya menjadi makhluk abadi, ia bahkan nekat menjelajah dunia naga kuno yang penuh bahaya. Tidak heran bahkan Dewa Mahadewa sangat memujinya. Namun, Fang Xing sedikit panik. Dia tidak percaya bahwa saudara laki-laki dan perempuan serangga berkepala 9 akan begitu saja bergegas ke jalur naga kuno dengan penuh semangat. Dia belum pernah melihat serangga berkepala 9, tetapi dia telah melihat Ratu Naga Laut Changlan, saudara perempuan serangga berkepala 9 Yu Mei Er, wanita yang dikenal sebagai wanita tercantik di klan Ibel sebelum peri rubah Ji, dan dia jelas bukan orang baik. Dia telah mengacaukan sekte besar seperti Laut Changlan. Jika saudara laki-laki dan perempuan ini menginjakan kaki di jalan naga kuno, mereka pasti sudah sepenuhnya siap. Jika jalur naga kuno berhubungan dengan darah, maka istriku Ao Zhen mungkin dalam bahaya. Bagaimana mungkin kakak beradik ini tidak berpikir untuk menggunakan garis keturunan Ao Zhen untuk mencapai tujuan mereka sendiri? Bagaimanapun, Ao Zhen adalah garis keturunan naga sejati terakhir di mata dunia. Tentu saja, Fang Xing tahu tentang keberadaan garis keturunan naga sejati lainnya, tetapi orang itu. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya harus pergi dan menjemput istri saya kembali. Fang Xing tak kuasa menahan diri untuk memikirkan hal ini dalam benaknya, dan bergumam dalam hati ini nyata. Lao Ganma, apakah serangga berkepala 9 pernah mengatakan kapan ia akan berangkat? Fang Xing memikirkan hal ini, mengangkat kepalanya cepat, dan bertanya dengan gugup. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak punya banyak waktu tersisa, jadi dia hanya bisa menghentikan serangga berkepala 9 sebelum ia melaju. Haha, awalnya dia berjanji padaku bahwa itu akan terjadi setelah aku mendapatkan benda ajaib itu. Ketika menyebutkan hal ini, dewa-dewa mencibir, tatapannya agak meremehkan. Namun, sekarang benda suci itu tidak akan jatuh ke tanganku sama sekali. Meskipun aku telah mencapai tujuanku dan telah melihat sebagian dari rencana orang-orang itu melalui tindakan ini, di mata dunia, aku jelas telah kalah. Dan serangga berkepala 9 itu, dengan pikiran yang begitu jahat dan gila, aku khawatir dia tidak dapat menahan diri. Dia tidak akan duduk diam dan melihat Changlan Hai terlibat dalam pertempuran antara manusia dan dewa ini, dan pasti akan berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal, Fang Xing terkejut jadi bahkan kamu tidak bisa memastikan kapan dia akan pergi. Dewa-dewa mengangguk pelan tidak ada satupun raja dewa di bawahku yang sepenuhnya setia kepadaku, dan serangga berkepala 9 bahkan cenderung tidak demikian. Lebih baik mengatakan bahwa kita bekerja sama daripada melayaniku. Dia telah banyak membantu pengadilan dewa, dan aku juga telah memberinya banyak bimbingan dan sumber daya. Tujuan utamanya adalah menginjakan kaki di jalan kuno klan naga. Selain itu, yang lainnya tidak ada apa-apanya. Jadi, ketika dia merasa telah memperoleh cukup sumber daya, aku khawatir dia akan segera menginjakan kaki di jalan kuno dan tidak pernah menoleh ke belakang. Pada titik ini, dewa-dewa tersenyum lembut ketika dia menginjakan kaki di jalan kuno, saat itulah dia menarik garis yang jelas antara aku dan diriku. Tentu saja, tidak perlu memberitahuku lagi. Bagaimanapun, dia tahu di dalam hatinya bahwa aku sama sekali tidak menganggapnya baik, dan aku tidak akan memberkatinya. Ini adalah pengkhianatan. Fang Xing terdiam, berpikir bahwa dewa-dewa ini memang gila. Dia tahu bahwa serangga berkepala 9 akan mengkhianatinya, tetapi dia tetap memberinya semua yang dia inginkan. Dia tahu bahwa dia akan pergi, tetapi dia tidak mencoba menghentikannya. Apakah ada cara untuk memerintah bawahan seperti ini? Tahukah kamu bahwa dia ingin menjauhimu? Kamu tidak mencoba menghentikannya. Saya tidak menghentikannya karena saya juga ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang itu melalui dia. Sang dewa tersenyum lembut, ekspresinya agak tertutup. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi aku tidak tahan lagi. Fang Xing tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya penuh tekad aku harus pergi menyelamatkan istriku. Mendengar ini, leluhur Ibel segera setuju, ya, menyelamatkan istriku terlalu penting, ayo pergi. Dia menoleh lagi untuk menatap sang guru ilahi lagi pula, kalian berdua belum berselisih, jadi jangan pergi ke sana dulu, untuk menghindari rasa malu. Dewa-dewa sedikit terkejut, dan berkata dengan lembut tentu saja aku tidak akan pergi. Leluhur Ibel sangat gembira, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Dewa Ilahi menatapnya dengan lembut, tetapi kita akhirnya bertemu lagi, bagaimana mungkin kau tega berpisah denganku begitu cepat? Meskipun aku sekarang telah mengembangkan seni surgawi dan menggunakan kekuatan 3000 dewa untuk kentunganku sendiri, aku masih belum sepenuhnya stabil. Suku Kilin, Guk-Guk Surgawi, dan Rakun Ilusi belum tunduk padaku, dan beberapa alam abadi kecil yang tersebar di bidang bintang juga tidak mau menyerah. Bahkan sekarang,
Tian Yuan, aku khawatir perang akan pecah. Aku butuh bantuanmu untuk memastikan rencanaku terlaksana. Selain itu, jiwamu hanya tersisa sekarang, dan aku juga ingin membantumu membangun kembali tubuhmu. Yah, tidak perlu membangun kembali tubuh untuk saat ini. Pada level ini, sulit untuk menemukan tubuh fisik. Senyum leluhur Ibel membeku, dan dia menunjuk ke arah Fang Xing dan berkata, aku masih perlu meminjam toples ini untuk tinggal. Kamu adalah toples itu, kamu dan Dewa Mahadewa keduanya adalah toples, bahkan guk-gukmu adalah toples. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing memutar matanya dan menatap tajam ke arah leluhur Ibel. Lagi pula, aku tidak bisa membantumu dengan penampilanku saat ini, kan? Leluhur Ibel balas melotot ke arah Fang Xing, lalu berkata kepada Dewa Ilahi sambil tersenyum di wajahnya. Ketika dewa-dewa mendengar ini, matanya memerah. Dia segera kehilangan tatapan arogannya sebelumnya ketika berbicara tentang urusan dunia. Dia menjadi sangat menawan. Dia mengangkat lengan bajunya, menyentuh sudut matanya, dan berbisik, betapapun sulitnya, bahkan jika aku mati, aku akan membangun kembali tubuhku untukmu. Selain itu, aku berada di bawah banyak tekanan sekarang, dan senang memilikimu di sisiku untuk berbicara. Bahkan jika ada musuh yang kuat di sekitar, aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku menyerang ke medan perang, dan aku bahkan lebih enggan untuk membiarkanmu pergi. Saat dia berbicara, matanya bergerak sedikit dan melihat wajah Fang Xing bagaimana kalau kalian semua tinggal. Oh tidak, mungkinkah dia ingin menahanku di sini demi leluhur Ibel? Jantung Fang Xing berdebar kencang, dan dia berdeham cepat, berkata dengan perasaan yang dalam, sebenarnya, apa yang dikatakan Lao Ganma sangat benar. Kalian berdua telah bersatu kembali setelah waktu yang lama, bagaimana kalian bisa mengucapkan selamat tinggal begitu cepat? Kalian tidak perlu menemaniku dalam perjalanan Changlanhai, cukup pinjamkan aku beberapa barang milik Lao Ganma. Dengan tingkat kultivasimu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengekstrak Yuan Shen ini dari dunia kesadaranku dan memeliharanya dengan baik, bukan? Tentu saja, jika aku tidak memiliki kemampuan ini, bukankah semua tahun latihanku selama ini akan sia-sia? Mendengar hal itu, sang dewa tentu saja gembira dan cepat-cepat menjawab. Leluhur Ibel menatap Fang Xing dengan tatapan yang sangat aneh, sangat marah. Dia tidak berani mengatakan apapun di permukaan, tetapi diam-diam memisahkan seberkas jiwanya dan mengutuk Fang Xing dalam hatinya bagaimana kamu bisa begitu berbahaya, orang menyebalkan kecil. Kita seharusnya maju dan mundur bersama, bagaimana kamu bisa mengambil sedikit keuntungan dan melarikan diri, meninggalkanku di sini sendirian untuk menderita. Mengapa kamu begitu menderita? Ini istrimu. Fang Xing memutar matanya dalam hati lagi pula, lihatlah dia seperti ini, apakah ada kemungkinan dia akan membiarkanmu pergi? Hasil terburuknya adalah kita berdua harus tinggal di sini, yang mana merepotkan. Aku tidak bisa hanya tinggal dengan istrimu dan mengabaikan istriku, kan? Menantu perempuan mana? Kita bahkan belum menikah, apalagi berhubungan. Leluhur Ibel sudah sangat marah. Dia menyadari bahwa Fang Xing benar-benar bermaksud menahannya. Saya melihat Anda sebagai orang yang sangat tidak berpendidikan. Fang Xing tiba-tiba berbicara kepada leluhur Ibel dengan penuh penghinaan, yang membuat leluhur Ibel tercengang. Kamu bilang aku tidak berpendidikan. Ya. Fang Xing menjawab dengan santai masalah yang kamu hadapi sekarang sebenarnya sudah dijelaskan dalam buku sejak lama. Buku apa? Tatapan serius Fang Xing membuat leluhur Ibel bingung, dan tanpa sadar dia bertanya dengan suara lemah. Dalam The JDN The Charnel Prayer Mat, dikatakan bahwa hanyalah hal kecil, dan hal itu belum tentu berarti cinta sejati. Ini, omong kosong macam apa yang biasanya kamu tonton. Leluhur Ibel menjadi gila. Fang Xing benar-benar telah memutuskan dalam hatinya bahwa ia ingin menjaga leluhur Ibel. Pertama, dewa-dewa terlalu kuat, dan ia dan leluhur Ibel hanya bisa ikut dengannya. Memikirkan dirinya yang malang, yang telah memanggil ibunya, seharusnya tidak menjadi masalah bagi leluhur Ibel untuk tinggal dan menemaninya selama beberapa hari, bukan? Lagi pula, tidak peduli siapa dewa tertinggi itu, dialah yang pertama kali diprovokasi oleh leluhur Ibel. Jika kamu tidak tinggal untuk membersihkan kekacauan ini, siapa lagi yang bisa kamu minta? Terus terang saja, masalah terbesar di antara kalian berdua adalah bahwa Dewa Mahadewa tidak dapat berhubungan. Tapi sekarang kamu bahkan tidak punya tubuh fisik, jadi itu semakin mustahil. Kalau tidak berhasil, aku harus menerimanya saja selama sisa hidupku. Sang dewa sedang dalam suasana hati yang baik, dan tampaknya tidak menyadari percakapan di antara mereka berdua. Ia tersenyum dan berkata, apa yang ingin kau pinjam? Fang Xing memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang sebenarnya ingin kamu berikan kepadaku. Tidak peduli apakah itu warisan Tiangong atau hak untuk memerintah 3.000 dewa, Fang Xing juga pintar dan bertanya langsung kepada dewa-dewa apa yang bisa dia berikan kepadanya.
Namun, kali ini, dewa-dewa tidak sopan. Dia menunjuk jarinya yang ramping, dan sepotong batu giok hitam muncul dari udara, lalu dengan lembut jatuh ke hati Fang Xing. Jika Fang Xing ingat dengan benar, batu giok jenis ini adalah bahan ukiran batu giok ketika dia pertama kali bertemu dengan dewa-dewa. Kamu pegang batu giok ini sebagai bukti identitasmu. Tidak seorang pun di 3000 dewa akan berani bersikap kasar kepadamu. Itu pasti cukup bagimu untuk menyelamatkan teman dan istrimu yang tersesat di alam abadi kecil dan Laut Changlan. Dewa-dewa berkata dengan enteng, tetapi jika kau pergi ke Laut Changlan, sebaiknya kau bergegas. Setelah serangga berkepala 9 itu menginjakkan kaki di jalan naga kuno, aku tidak tahu apakah dia masih akan menganggap serius kehendak ilahiku. Lagi pula, dia juga orang yang sangat sombong. Apakah ada manfaat lainnya? Fang Xing begitu tak tahu malu sehingga dia cepat-cepat mengambil batu giok itu dan bertanya sambil tersenyum. Aku punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku tidak bisa menemanimu ke Laut Changlan. Namun, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang ke istana Shen Xiao untuk menemuiku. Dewa-dewa langsung menyetujuinya, dan syarat ini membuat Fang Xing agak terkejut senang. Baiklah, aku harap kalian berdua akan tumbuh tua bersama dan bersama selamanya. Fang Xing tertawa keras, membungkuk dalam-dalam, dan terbang mundur. Setelah terbang 100 kaki, dia berubah menjadi cahaya hitam dan terbang menjauh dengan cepat. Leluhur Ibel dipenuhi dengan kebencian dan sangat ingin pergi bersama Fang Xing, tetapi dia tidak bisa pergi. Dewa-dewa telah mengulurkan tangannya dengan lembut dan meraih lengan bajunya. Sekarang dia jelas hanya tinggal roh, tetapi dia dipegang erat oleh dewa-dewa seolah-olah dia adalah tubuh yang nyata. Orang menyebalkan kecil, kau mengkhianatiku demi kebaikan. Kau benar-benar brengsek. Suara leluhur Ibel terdengar di dalam hati Fang Xing, tetapi saat Fang Xing berjalan semakin jauh, suaranya menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, suara itu telah sepenuhnya menghilang. Fang Xing tahu bahwa itu adalah dewa-dewa yang telah sepenuhnya merobek jiwa leluhur Ibel. Sebenarnya tidak ada manfaatnya, dewa itu terlalu pelit. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan semakin jauh. Dia berubah menjadi bintang jatuh dan menghilang di antara awan. Pada saat ini, melihat sosoknya berjalan pergi, dewa-dewa memiliki senyum pahit samar di wajahnya. Setelah ditarik keluar dari lautan kesadaran Fang Xing olehnya, leluhur Ibel tidak dapat lagi berubah dan terpaksa tertidur lelap. Kemudian dia mengeluarkan kotak giok hitam kecil dan menyegelnya di dalamnya. Dia menatap kotak itu dengan senyum sedih. Aku tidak menyangka bahwa aku harus menggunakan metode ini untuk menahanmu. Apa yang kamu takutkan dariku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membencimu, menyalahkanmu, atau bahkan membasmimu karena kamu meninggalkanku dan tidak memenuhi janjimu kepada boneka itu dan bereinkarnasi sebagai manusia? Sebenarnya aku hanya berpura-pura mengenali orang yang salah agar kamu tidak merasa bersalah dan terus menjauhiku. Lucunya, kau sebenarnya berencana menipuku dengan bocah nakal ini. Kau hanya lupa satu hal. Bayi yang kami besarkan di awalnya adalah seorang perempuan. Setelah leluhur Ibel sepenuhnya meninggalkan lautan kesadarannya, ekspresi main-main di wajah Fang Xing berangsur-angsur menjadi tenang. Tawa dan omelan di depan dewa tertinggi dan leluhur Ibel berangsur-angsur menghilang, dan ekspresi di wajahnya tampak sedikit sedih. Dia hanya bercanda dan bertengkar dengan leluhur Ibel, dan berusaha bersikap baik dan malu-malu di depan dewa penguasa, tetapi sebagian besar dari itu hanyalah akting. Meskipun ini mungkin sifatnya, setidaknya pada saat ini, dia tidak berminat untuk melakukan ini. Saat berada di hadapan Dewi, ia selalu merasa khawatir. Tidak mungkin. Dewi itu terlalu kuat, lebih kuat dari yang dapat dibayangkannya. Jika Dewi ingin membasminya, ia hampir tidak akan mampu melawan. Oleh karena itu, ia harus memeras otaknya untuk melindungi dirinya dan bertahan hidup. Namun, bagaimana ia bisa merasa bahagia di dalam hatinya? Bagaimanapun, dia berakhir dalam situasi ini untuk membantu Tian Yuan merebut benda suci itu. Ketika dia melakukan ini, siapa yang bisa menduga bahwa dia akhirnya akan ditinggalkan dan hampir kehilangan nyawanya? Kalau saja tidak ada dendam lama antara leluhur Ibel dan dewa penguasa, berapa besar kemungkinan aku masih hidup sekarang? Fang Xing yang biasanya tidak percaya pada keberuntungan, saat ini benar-benar merasa bahwa dirinya beruntung. Lupakan saja. Pokoknya, aku hanya ingin mendapatkan keuntungan untuk diriku sendiri. Pokoknya, aku tidak mencoba mengambil benda suci itu dengan alasan apapun. Merasa agak tertekan, Fang Xing berbicara tanpa sadar sambil bergumam, memangnya kenapa kalau mereka menelantarkanku? Paling-paling aku akan merampas semuanya darimu lain kali aku melihatmu. Dan orang menyebalkan yang mencoret namaku itu, sebaiknya kau jangan biarkan aku tahu siapa dirimu. Dengan kondisi pikirannya, dia tidak akan menyimpan emosi yang tidak perlu di dalam hatinya terlalu lama. Diam-diam dia menggertakkan giginya, marah beberapa saat, dan akhirnya membebaskan dirinya.
Semua emosi yang tertekan itu benar-benar ditekan, dan matanya menjadi cerah kembali. Dia berkata pada dirinya sendiri di masa depan, aku bisa berhenti melakukan hal-hal yang tidak tahu terima kasih seperti itu. Aku harus belajar dari dewa. Situasi keseluruhan, tren besar, dan keadilan yang agung tidak sepenting menemukan priaku sendiri. Kemudian aku harus menemukan wanitaku sendiri dan menjodohkannya. Ini adalah hal yang paling penting. Memikirkan hal ini dalam benaknya, dia menyadari bahwa dia sudah puluhan ribu mil jauhnya dari dewa-dewa, jadi dia menekan awan, bersiap untuk mengamati lingkungan di sekitarnya, dan kemudian berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Baru saja, dia dituntun oleh dewa-dewa dan bergegas melintasi 9 surga untuk sementara waktu. Dia benar-benar tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan, dia juga tidak tahu di mana dia sekarang, dan seberapa jauh dia dari negeri dongeng kecil dan Laut Changlan. Panggilan, novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Begitu aku mendorong awan turun, hembusan angin laut bertiup di wajahku, dan aku menyadari bahwa aku sebenarnya berada di atas laut. Aku melihat sekeliling, tetapi tidak ada jejak daratan. Belum lagi mencari seseorang untuk bertanya, ketika dia memikirkannya dengan saksama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia awalnya berada di area lereng pemakaman dewa, tetapi dewa-dewa hanya membawanya dan terbang sebentar, dan mereka sudah berada di laut. Seberapa jauh itu? Ho hula, saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba ia mendapat sebuah ide. Ia melihat ke bawah dan terkejut saat mendapati bahwa di laut di bawahnya, terdapat banyak sekali ikan laut, binatang buas, dan monster, semuanya berlarian ke satu arah, saling berlomba. Suasananya sangat ramai, seolah-olah mereka sedang memperebutkan sesuatu. Fang Xing juga tersenyum pahit, memikirkan bagaimana ia menjadi bodoh. Ia tidak dapat menemukan siapapun untuk ditanyai, dan hal yang sama terjadi jika ia menangkap seekor binatang laut. Kamu yang paling gemuk, kemarilah. Fang Xing melakukan apa yang dikatakannya. Dia hanya menekan tangannya ke bawah, dan dengan kekuatan sihirnya, dia mengangkat seekor paus raksasa sebesar gunung ke udara. Paus raksasa ini adalah yang paling kuat di antara semua binatang laut yang melewatinya. Tampaknya berada di tingkat ke-7 atau ke-8 bencana spiritual. Dia hampir cerdas dan dapat mengajukan pertanyaan seperti orang biasa. Ah, Tuan, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak tahu bagaimana aku telah menyinggungmu. Tolong maafkan aku. Paus raksasa itu berada di udara. Menghadapi aura Fang Xing, ia tidak berani melawan sama sekali. Ia hanya mengepakkan sayapnya dan memohon belas kasihan. Tanah macam apa ini? Apa yang kau lakukan di sini terburu-buru? Cepat ke sini. Fang Xing bertingkah seperti dewa abadi yang mengajukan pertanyaan, dan dengan kekuatan magis yang dikerahkan, dia tampak sangat agung. Di sini, ini adalah Laut Barat. Jika Anda terbang sejauh 30.000 mil di lautan saat matahari terbenam, Anda akan mencapai Tanah Suci. Paus raksasa itu menjawab dengan jujur, matanya yang besar dipenuhi rasa takut. Laut Barat. Kalau begitu, Laut Changlan seharusnya ada di timur, kan? Fang Xing punya rencana, jadi dia memutuskan untuk melepaskan paus raksasa yang menyedihkan itu. Dia bertanya dengan santai, apa yang akan kamu lakukan? Di depan, di tepi Tanah Suci, pertempuran besar baru saja dimulai. Banyak sekali makhluk abadi yang telah musnah, dan daging serta darah mereka telah dibuang ke laut, mewarnai wilayah laut seluas 100.000 mil menjadi merah. Itulah intisari dari obat mujarab yang hebat. Aku, si ibel kecil, hanya menginginkan daging dan darah para makhluk abadi, dan ingin mendapatkan bagian untuk meningkatkan kultivasiku. Paus raksasa itu menceritakan semua yang diketahuinya kepada Fang Xing, tetapi kata-katanya tiba-tiba mengejutkannya. Ketika dia berada di lereng pemakaman abadi, dia secara alami merasakan pertempuran itu, tetapi dia tidak tahu detailnya. Setelah melihat dewa-dewa tadi, dia begitu ketakutan sehingga dia benar-benar melupakannya. Sekarang, dia teringat akan hal itu oleh kata-kata paus raksasa itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ragu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba melepaskan paus raksasa itu dan melarikan diri ke barat seperti aliran cahaya. Cepat, cepat selamatkan mereka. Jangan biarkan ikan dan udang merusak tulang para pendahulu ini. Semakin jauh ke barat, semakin dia ketakutan. Laut yang luas telah berubah menjadi merah darah. Di antara gelombang merah darah, kerangka putih samar-samar terlihat mengambang naik turun. Di dekat pantai, sekelompok kultivator telah berkumpul. Beberapa berada di tingkat yang lebih tinggi, beberapa berada di tingkat yang lebih rendah. Mereka menggunakan berbagai alat ajaib untuk menyelamatkan bagian tubuh dan kerangka dari laut. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kesedihan. Ketika Fang Xing tiba di atas laut, dia mendengar seorang kultivator berteriak, "Apakah kamu menemukan sisa-sisa senior Bai dan Dapeng Sizun?" Tidak, ada banyak sekali orang yang menangis di sekitar mereka semua dibasmi oleh Raja Dewa,
daging dan tulang mereka dikubur di laut, bagaimana kita bisa membedakan mereka? Paman 11 dan Lao Xie. Ketika Fang Xing mendengar itu, hatinya terasa sesak dan kepalanya sedikit pusing. Dia segera membungkuk dan meraih orang yang baru saja berbicara. Dia melotot ke arahnya dan berteriak, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Pria itu terkejut dan mencoba melawan, tetapi dia takut dengan keberanian Fang Xing dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menceritakan semua yang dia ketahui. Senior Bai Qianzhang dan Dapeng Shizun dari Liga Fengtian, bersama dengan lebih dari 20 kultivator pertapa, bertarung melawan 3 Raja Dewa Agung dari Pengadilan Ilahi. Terjadi pertempuran sengit di tepi wilayah Laut Tanah Suci, dan pembasmiannya begitu dahsyat hingga langit menjadi gelap. Pada akhirnya, ketiga Raja Dewa itu dihalangi oleh mereka dan baru saja mereka dipanggil kembali oleh dekrit ilahi. Namun, Senior Bai Qianzhang, Dapeng Shizun, dan lebih dari 20 kultivator pertapa menderita banyak korban. Pada saat kami tiba di wilayah laut ini, tidak ada orang yang hidup di medan perang. Hanya daging dan darah yang dimakan oleh ikan dan udang. Apa? Mendengar ini, suara Fang Xing bergetar. Dia segera melepaskan kultivator di tangannya dan menyapu dengan indera spiritualnya. Sekarang dia telah mencapai tingkat ketiga alam kesengsaraan. Begitu kesadarannya bergerak, dia langsung terbang ribuan mil jauhnya, dan terus menyebar keluar, jauh melintasi lautan yang tak berujung, berusaha sekuat tenaga untuk menangkap aura Bai Qianzhang dan Dapeng Xiewang. Namun, setelah sapuan seperti itu, hatinya menjadi semakin dingin. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melompat ribuan mil jauhnya. Dia melompat ke area laut dan melihat sekelilingnya, tetapi hanya menemukan jubah putih yang robek dan beberapa bulu merah. Jubah putihnya memiliki aura paman 11, dan bulu merahnya merupakan sisa bulu burung vermilion. Selain itu, tidak ada jejak nafas sama sekali. Hal ini membuat hati Fang Xing menegang, seakan-akan ia telah tenggelam ke dalam jurang tak berujung. Paman 11 sudah meninggal, Lao Xie juga sudah meninggal. Dia linglung, bergumam pada dirinya sendiri, dengan perasaan sunyi tak terhingga memenuhi hatinya. Dia secara alami memahami dalam hatinya bahwa pertempuran ini sebenarnya adalah pertarungan untuk benda suci. Pada saat itu, putra Dewa Klan Malam dipenggal, dan daftar dewa memancarkan cahaya ilahi, yang bahkan tercetak di kehampaan. Dapat dikatakan bahwa semua orang di surga mengetahuinya. 3 Raja Dewa Besar juga ingin memaksa masuk ke Tanah Suci untuk memperjuangkan benda suci ini. Dia juga merasa pada saat itu bahwa beberapa kultivator yang kuat datang untuk menghentikan mereka, dan pertempuran sengit terjadi dengan 3 Raja Dewa Besar di tepi Tanah Suci. Hanya saja dia tidak menyangka pada saat itu bahwa Bai Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng juga ada di antara mereka. Dia sendiri telah mengerahkan banyak upaya dalam pertempuran ini, tetapi pada akhirnya dia ditinggalkan. Dia sangat tertekan, tetapi dia optimis secara alami dan berhasil menenangkan diri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kerugian terbesar tidak akan terjadi padanya, tetapi di sini. Paman 11 dan Raja Jahat Dapeng benar-benar mengorbankan nyawa mereka untuk benda ajaib itu. Kalian berdua orang pintar, mengapa kalian melakukan hal bodoh seperti itu? Untuk sesaat, perasaan sedih yang mendalam ini hampir menenggelamkan Fang Xing bagai air pasang. Orang itu, mungkinkah ibel legendaris Fang Xingfang? Bukankah dia pergi untuk mengejar benda suci itu? Mengapa dia ada di sini? Baru saja, sebuah keajaiban muncul di 9 surga, yang menyebabkan banyak orang jenius memasuki Istana Abadi. Mengapa dia tidak pergi? Dengan reputasi dan kultivasinya, dia seharusnya tetap ada dalam daftar. Mungkinkah dia bertahan karena alasan lain? Dan di bawah, di atas laut, beberapa kultivator menatap Fang Xing, yang berdiri sendirian di kehampaan, dengan ekspresi yang rumit. Beberapa orang masih menganggapnya sebagai orang suci kecil yang telah mengkhianati Tian Yuan dan bergabung dengan pengadilan ilahi, dan penuh permusuhan terhadapnya. Namun, ada juga beberapa orang yang telah mengetahui berita yang dirilis oleh Liga Fengtian ketika mereka pertama kali memasuki lereng pemakaman abadi, dan tahu bahwa dialah yang diam-diam membantu Tian Yuan. Namun saat ini, mengetahui bahwa semua murid Liga Fengtian telah memasuki Istana Abadi, mereka bahkan lebih terkejut melihatnya muncul saat ini. Karena tidak peduli dalam hal identitas, kultivasi, atau kekuatan, dia harus bisa memperoleh kekayaan besar itu. Sahabatku Fang Xing, saya merasa terhormat berada di sini. Tepat ketika Fang Xing berdiri di kehampaan, linglung, dengan kesedihan yang mendalam di hatinya sehingga dia tidak punya cara untuk melampiaskannya, seorang lelaki tua dengan lengan baju berkibar tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam yang tampaknya tidak berbobot dan mengambang di udara. Jubah itu tampak pang camping, tetapi jelas kualitasnya sangat bagus. Aura lelaki tua itu samar-samar beresonansi dengan langit dan bumi, memperlihatkan kekuatannya yang sangat menakjubkan. Dia perlahan melangkah ke arahnya dari langit yang jauh,
dengan senyum tipis di wajahnya, menatap Fang Xing. Desir, Fang Xing menoleh dan menatapnya tanpa berkata apa-apa, tatapannya dingin dan wajahnya tanpa ekspresi. Tingkat kultivasi lelaki tua ini telah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Dilihat dari tingkat kultivasinya saja, tingkatnya mungkin lebih tinggi darinya, tetapi dia masih hidup dan sehat. Dia jelas salah satu dari para kultivator pertapa itu. Fang Xing tidak memiliki perasaan yang baik terhadap mereka. Haha, temanku, jangan gugup. Aku Kuyun Sanren, yang telah hidup menyendiri di Laut Barat selama 4.000 tahun. Sekarang aku keluar dari penyendirian untuk menanyakan sesuatu padamu. Aku baru saja mendengar bahwa jembatan batu abadi telah muncul kembali dan jalan menuju surga telah muncul di dunia. Aku bergegas ke sini, tetapi aku terlambat selangkah. Tidak ada seorang pun di bawah lereng pemakaman abadi. Kudengar kaulah yang menyaksikan jalan menuju surga muncul kembali di dunia, jadi aku ingin bertanya padamu, apa sebenarnya jembatan batu abadi itu, dan di mana sekarang? Kuyun Sanren berbicara dengan sangat sopan dan berjalan perlahan menuju Fang. Orang lain yang tidak peduli tentang apapun dan hanya ingin menjadi abadi. Fang Xing menatapnya tanpa ekspresi, lalu melirik sekelilingnya beberapa kali dan merasakan beberapa aura mendekat dengan cepat. Saya mendengar bahwa hanya orang-orang muda yang luar biasa pada masa itu yang dapat melangkah ke jembatan batu abadi sekarang. Sekarang, beberapa orang muda yang luar biasa dari Sekte Ibel kuno, Gunung Salju Besar, dan Senzu telah naik ke sana. Meskipun saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, saya juga tahu bahwa teman Fang Xing sekarang adalah seorang jenius yang luar biasa. Tetapi saya tidak tahu mengapa Anda masih belum melangkah ke jembatan batu abadi setelah melihatnya. Saat Kuyun Sanren berbicara perlahan, dia tiba pada jarak 100 kaki di depan Fang Xing dan berdiri diam. Jadi Anda bertanya tentang ini. Fang Xing tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kemudian merasakan sarkasme yang tak berujung. Kelompok orang ini datang kepada saya karena alasan ini. Bahkan mereka mengira jika benar-benar ada daftar dewa yang dianugerahkan di dunia, dan daftar dewa yang dianugerahkan ini hanya mencatat nama-nama orang jenius yang luar biasa di dunia, maka mereka pasti salah satunya. Sekarang, mereka melihat bahwa mereka muncul di wilayah laut ini setelah melihat jembatan batu penuntun abadi, jadi mereka mengira bahwa mereka tidak menginjak jembatan batu itu karena suatu alasan, jadi mereka datang ke sini dengan penuh semangat. Apa yang ingin kamu tanyakan? Fang Xing sudah tidak senang, dan sekarang dia merasa semakin dingin. Saya pernah mendengar bahwa jalan abadi bersifat spiritual. Jika Anda ingin masuk, Anda memerlukan token. Saya ingin tahu apakah ini benar. Kuyun Sanren memiliki ekspresi tenang dan senyum di wajahnya, tetapi pertanyaan yang diajukannya lebih langsung daripada sebelumnya. Fang Xing tidak tahu apakah pertanyaan yang diajukannya adalah apa yang diterima atau apa yang didengarnya, atau hanya tebakan. Namun, dia terlalu malas untuk membantah dan hanya tertawa. Memang ada token, tetapi itu bukan objek, tetapi seberkas cahaya peri. Hanya mereka yang namanya tercantum di monumen yang dapat memperoleh cahaya peri ini, dan dapat melangkah ke jembatan batu peri dan memasuki istana peri. Oh, bagaimana aku bisa mendapatkan cahaya abadi itu? Mata Kuyun Sanren tiba-tiba melebar dan dia bertanya dengan cemas. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Baik yang bermanfaat maupun yang berpotensi. Fang Xing mencibir dan mengarang cerita, jembatan abadi bersifat spiritual. Selama jembatan itu menyukaimu, kau dapat diabadikan dalam prasasti batu. Sayang sekali kalian semua bersembunyi seperti guk-guk liar ketika harus mencarinya. Kalian secara alami tidak berguna. Mengenai potensimu, masa hidupmu hampir habis, dan fondasimu tidak sekuat para praktisi di masa hidup kita. Bahkan lebih mustahil bagimu untuk mendapatkan cahaya abadi. Ini awalnya adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh Fang Xing, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kuyun Sanren benar-benar mempercayainya. Ya, kita semua adalah sekumpulan makhluk malang. Mengapa kita begitu tidak beruntung? Senyum ramah di wajahnya tiba-tiba berubah sedikit ganas. Tapi, kurasa kau punya lampu peri ini, kan? Mendengar ini, Fang Xing tertegun, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tentu saja dia memilikinya, atau lebih tepatnya dia awalnya memilikinya, tetapi namanya dicoret, jadi apa lagi yang tersisa? Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena bahkan dia merasa konyol untuk memberitahu orang-orang ini bahwa namanya dicoret. Tentu saja, dia sekarang marah dan tidak berminat menjelaskan hal ini kepada orang-orang ini. Oleh karena itu, setelah tertegun beberapa saat, dia hanya mencibir bagaimana jika ada. Bagaimana jika tidak ada? Jika ada, Kuyun Sanren melangkah maju perlahan, dan suaranya tiba-tiba meninggi. Kalau begitu pinjamkan padaku. Ledakan. Dia benar-benar menyerang seperti itu, dengan 5 jari kurus, tajam seperti cakar, mencengkeram kepala Fang Xing. Pada saat yang sama, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari belakang Fang Xing,
di sebelah kirinya, di sebelah kanannya, dan di dalam kehampaan, dan mencengkeram Fang Xing dengan ganas. Dalam hal aura mereka, mereka semua sangat kuat, atau setidaknya orang-orang yang selamat dari malapetaka. Pada saat ini, mereka bergegas menuju Fang Xing seperti orang gila, dan jelas menganggap Fang Xing sebagai satu-satunya kesempatan untuk menjadi abadi. Pada saat ini, mereka menyerangnya tanpa ampun, seperti ketika mereka berada di lereng pemakaman abadi. Begitu mereka mendengar tentang kesempatan untuk menjadi abadi, tidak peduli seberapa besar atau kecil kesempatan itu, mereka akan menyerang secara langsung. Saat Tian Yuan dalam masalah, aku tidak akan menemuimu. Saat umat manusia lemah, aku tidak melihatmu. Ketika para dewa membasmi orang-orang dengan kejam, kamu tidak terlihat. Fang Xing sudah merasakan aura orang-orang itu, dan dia sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung. Dan sekarang, beraninya kau merebut kesempatan untuk menjadi abadi. Suara mendesing. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi ganas. Menghadapi serangan yang ganas itu, dia tidak mundur tetapi maju dan menunjuk ke arah Kuyun Sanren. Entah mengapa, orang-orang ini sebelumnya tidak mempunyai dendam terhadap Fang Xing, dan mereka bahkan belum pernah bertemu dengan Fang Xing. Tetapi pada saat ini, Fang Xing sangat ingin membasmi mereka. Pria sejati Kuyun dan yang lainnya tentu saja tidak menyangka tindakan Fang Xing akan begitu tegas dan kejam. Mereka bertarung sampai mati hanya karena satu perselisihan. Mereka berbeda dengan kelompok kultivator penyendiri di kaki lereng pemakaman abadi. Orang-orang itu putus asa saat itu dan langsung mencoba membasmi Fang Xing untuk memaksa Da Jinwu dan yang lainnya mundur dari jembatan batu. Namun, mereka tidak dapat mencapai lereng pemakaman abadi saat itu dan kehilangan kesempatan itu. Mereka beruntung tidak dibasmi oleh dewa yang marah. Setelah mereka tiba di sini, mereka cukup polos dan tidak tahu bahwa Fang Xing diblokir di luar formasi eksekusi abadi. Mereka hanya berpikir bahwa Fang Xing tidak melangkah ke jembatan batu karena kesalahannya sendiri. Mereka berpikir bahwa dia pasti memenuhi syarat untuk melangkah ke jembatan batu, jadi mereka memutuskan untuk menangkapnya dan melihat apakah mereka dapat memanfaatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, mereka mengambil tindakan untuk menangkapnya hidup-hidup. Tetapi saat ini, kemarahan dan kebencian Fang Xing terhadap orang-orang ini mencapai puncaknya. Membasmi. Dia kasar dan tindakannya sangat mematikan. Meskipun dia muda dan lemah, dan baru mencapai tingkat kesengsaraan ketiga, kekuatannya yang mengerikan jauh melampaui imajinasi lawan-lawannya. Saat dia bergegas menuju Kuyun Sanren dan menunjuk sebuah rencana dengan satu jari, seorang wanita dengan gaun panjang berkibar tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia memiliki sosok yang ramping dan cantik, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Gerakannya persis sama dengan Fang Xing. Dia juga menunjuk dengan satu jari, dan kemudian dunia menjadi kabur. Semua ketertiban dan kekuatan hancur oleh jari ini. Jari ini menembus angkasa. Ternyata itu adalah kekuatan ajaib dalam seni surga lupakan cinta. Pewaris alam abadi kecil memiliki 3 benih kekuatan magis di tubuhnya, yang dengannya dia dapat menggunakan 3 kekuatan magis dari seni surgawi lupakan cinta. Saat dia sekarat, dia kalah taruhan dengan Fang Xing. Sekarang, ketiga benih kekuatan magis ini ada di tubuh Fang Xing, dan dia mengaktifkannya sesuka hati. Fang Xing tidak mencoba memurnikan 3 benih kekuatan magis, tetapi dia telah berlatih Tai Sang Yi Qijing, jadi dia bisa melihat sekilas asal-usul kekuatan magis tersebut, dan tentu saja dia bisa menggunakan kekuatan magis dalam Wang Qing Tiangong. Hanya saja dia tidak memurnikan 3 jiwa seperti keturunan alam abadi kecil, jadi ketika dia menggunakannya, penampilan pemilik asli benih kekuatan magis muncul di belakangnya, dan dia mengarahkan jarinya. Engah, jari ini memiliki perasaan seperti mimpi yang tak terlukiskan. Jari itu benar-benar menembus kelima jari yang dipegang Kuyun Sanren, dan juga menembus pertahanan di depannya, menembus kekosongan, dan kemudian menekan keras dada Kuyun Sanren. Pria itu jelas juga ketakutan. Dia meraung dan mundur dengan cepat, tetapi tubuhnya sudah tertutup kabut darah. Sebagian besar tubuhnya terhempas, dan dia terhuyung-huyung. Bagaimana bisa ada orang sepertimu di dunia ini? Fang Xing meraung, lalu mengejarnya dan menamparnya lagi, ingin membasminya sepenuhnya. Dia benar-benar membenci para oportunis di antara para pembudidaya penyendiri ini. Biasanya, dia sendiri tidak punya cukup dasar, tetapi orang-orang ini masih membuatnya menggertakkan gigi karena kebencian. Bahkan sulit baginya untuk memahami makhluk macam apa yang akan mengasingkan diri selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, mengabaikan urusan duniawi, memutuskan semua ikatan dengan keluarga, persahabatan, dan bahkan ikatan dengan suku, dan dengan sepenuh hati ingin menjadi abadi. Kalau mereka menutup kematian mereka terhadap hal semacam ini, berarti mereka tidak akan peduli lagi dengan hidup mati keluarga mereka sendiri atau ortodoksi mereka, dan akan membiarkan mereka binasa begitu saja. Baiklah, mereka bahkan mengabaikan kedatangan para dewa, membiarkan perang Tianyuan berkecamuk,
tetapi mereka baru muncul setelah rahasia abadi Tianyuan muncul kembali, dan mereka akan menggunakan segala cara untuk merebut rahasia abadi itu di tangan mereka. Sekalipun dia dibenci dunia, Fang Xing berpikir dalam hati, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia perampok, tapi dia memandang rendah para spekulan selama bertahun-tahun. Engah, telapak tangan yang melesat maju langsung mengenai sisa-sisa Ku Yun Sanren. Kultivator pertapa yang telah mencapai tingkat kelima alam kesengsaraan ini tidak pernah menyangka Fang Xing memiliki kemampuan sekuat itu. Dia berteriak putus asa sejenak, tetapi di bawah kekuatan yang luar biasa, teriakan itu langsung musnah begitu keluar. Tubuh dan jiwanya hancur berkeping-keping pada saat yang sama, berubah menjadi pecahan-pecahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku ingin menjadi abadi. Bagaimana aku bisa mati? Suara itu, yang dipenuhi penyesalan dan keengganan yang tak terlukiskan, berubah menjadi butiran abu beterbangan dan menghilang ke dalam kehampaan. Menjadi abadi berarti mencari kehidupan abadi, tetapi siapa yang mengira bahwa seseorang akan mati begitu mudahnya? Hantu kecil, jika kau tidak ingin menghilang begitu saja, lebih baik kau menyerahkan diri. Fang Xing membasmi Ku Yun Sanren dengan satu tamparan. Caranya brutal dan sangat mengerikan, tetapi tidak membuat yang lain takut. Sebelum dia bisa menarik kembali tamparannya, dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Ternyata orang-orang yang bersembunyi di kegelapan dan mengelilinginya itu bergerak. Mereka adalah orang-orang yang telah memata-matai rahasia abadi bersama Ku Yun Sanren. Beberapa kekuatan gaib hampir mengenainya di depannya. Fang Xing menggertakkan giginya diam-diam, dan melangkah keluar dengan metode tubuh bebas dan mudah. Dia muncul di atas sekelompok orang seperti peri, lalu membungkuk dan menamparkan mereka dengan telapak tangan. Ketika dia menamparkan dengan telapak tangannya, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia juga pemilik asli dari 3 benih kekuatan magis. Saat telapak tangan ini menamparkan, ada lebih banyak kekacauan di kehampaan. Semua ketertiban dan hukum hancur oleh kekuatan telapak tangan ini. Para pembudidaya penyendiri di bawah tidak dapat mengendalikan diri. Mereka merasa seolah-olah mereka ditutupi oleh langit. Dalam kepanikan, mereka segera memilih metode yang sama seperti Ku Yun Sanren dan melarikan diri. 4 atau 5 sosok bergegas keluar ke segala arah pada saat yang sama. Namun meski begitu, di bawah telapak tangan Fang Xing, beberapa orang masih tidak dapat melarikan diri dan dihancurkan berkeping-keping oleh Fang Xing, dan kabut darah berhamburan kemana-mana. Baiklah, baiklah, rahasianya ada di tanganku. Jika ada yang menginginkannya, datanglah dan biarkan aku menguji kemampuanmu. Fang Xing berteriak murka, melepaskan gerakan tubuhnya yang bebas, dan mengejarnya dengan kasar dan agresif. Dia tidak mau menyerah dan dipenuhi dengan niat membasmi. Dia tidak mengerti mengapa, di antara manusia yang sama, ada Paman 11, Raja Jahat Dapeng, dan mereka yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan 3 Raja Dewa di tepi Tanah Suci dan kemudian meninggal. Ada juga mereka yang sama sekali mengabaikan hidup dan mati Tianyuan dan hanya berpikir untuk menjadi abadi. Mengapa ada orang-orang seperti Liga Fengtian, yang bertekad untuk melawan pertempuran yang menentukan dengan para dewa dan mengembalikan kejayaan para leluhur yang abadi, dan ada orang-orang seperti aliansi abadi yang hanya menginginkan perdamaian dan bahkan bersedia melayani para dewa dan bersujud kepada mereka. Yang lebih tidak bisa dia pahami adalah mengapa takdir begitu tidak adil. Dia berjuang mati-matian untuk melindungi daftar dewa agar tidak jatuh ke tangan pengadilan ilahi, tetapi ditolak untuk memasuki formasi Zuxian. Paman 11 dan yang lainnya bertempur untuk Tianyuan, tetapi mereka tewas di laut. Tetapi itu adalah sumbangan saya sendiri, sumbangan Paman 11 dan orang lain, dan orang-orang ini juga menikmatinya. Objek suci itu akhirnya tidak diambil oleh pengadilan ilahi, dan Tianyuan memiliki harapan untuk pulih, tetapi mereka yang tidak memberikan kontribusi apapun juga menikmati harapan ini, dan juga meringankan penderitaan karena diperintah oleh pengadilan ilahi. Paman 11 dan yang lainnya berjuang mati-matian untuk menghentikan 3 Raja Dewa yang agung, dan tewas di laut. Para pembudidaya pertapa ini tiba-tiba melompat keluar, ingin berbagi sinar keabadian yang telah diperjuangkan Paman 11 dan yang lainnya untuk dilindungi. Bagaimana caranya? Pikirannya sedikit kacau. Pada saat ini, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia hanya ingin membasmi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Setan ini, benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Ketika pertempuran besar ini tiba-tiba pecah, banyak sekali orang yang telah berkumpul di laut di bawah untuk menonton. Ketenaran dan kekuatan Fang Xing telah lama dikenal di seluruh Tianyuan, tetapi tidak seorang pun menyangka dia begitu menakutkan. Para kultivator penyendiri itu semuanya adalah makhluk menakutkan yang berada di level melampaui kesengsaraan. Pada suatu saat, mereka mewakili beberapa tokoh legendaris, beberapa legenda. Banyak dari mereka masih diceritakan sebagai legenda di dunia kultivasi. Namun sekarang, mereka bergabung untuk mengepung kepala Ibel Fang Xing.
Yang lebih menakutkan adalah bahwa bahkan setelah bergabung, mereka masih ditekan oleh kepala Ibel. Setelah beberapa putaran pertempuran, sedikitnya 3 orang tewas di tangan Ibel itu. Anak ini sulit dihadapi, lepaskan saja. Kali ini, ada 6 orang yang datang bersama Kuyun Sanren untuk mengepung Fang Xing. Setelah Fang Xing membasmi 3 dari mereka, 3 yang tersisa sudah ketakutan. Seseorang berteriak, dan tiba-tiba mereka bertiga melarikan diri ke udara pada saat yang sama, mencoba melarikan diri. Bagi mereka, seorang kultivator pertapa yang hanya ingin menjadi abadi, karakter legendaris, dibasmi oleh Fang Xing dan melarikan diri ke segala arah. Itu benar-benar memalukan bagi mereka. Untungnya, mereka semua adalah orang-orang yang ingin menjadi abadi, dan mereka tidak berpikir ada yang salah dengan melarikan diri dari tangan seorang junior. Kau ada di tanganku dan kau ingin melarikan diri. Bagaimana kau bisa mengharapkan hal baik seperti itu terjadi? Namun, mereka jelas tidak menyangka Fang Xing begitu haus darah sehingga dia mengejar mereka tanpa henti, melepaskan keterampilan tubuh Xiao Yao-nya seolah-olah dia telah melarikan diri ke dalam kehampaan. Dia bergerak beberapa kali secara vertikal tetapi telah bergegas ke sisi pria di sebelah kanan. Pedang telapak tangannya seperti pedang dan memotong kepalanya. Kemudian dia melayang kembali dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia mengejar kultivator tua yang melarikan diri ke kiri sejauh lebih dari 300 mil dalam satu tarikan napas dan membasminya. Saat ini, orang terakhir sudah melarikan diri sejauh hampir 10.000 mil, mengira dia telah lolos dengan selamat, tetapi Fang Xing menggertakkan giginya dan masih mengejar mereka seperti monster ganas. Pada saat ini, dia dipenuhi amarah, dan ingin menggunakan kematian mereka untuk meredakan amarahnya. Sahabatku, aku hanya ingin bertanya tentang kesempatanmu untuk menjadi abadi. Mengapa kau harus memaksaku seperti ini? Kultivator tua yang melarikan diri itu sangat ketakutan dengan kebrutalan Fang Xing hingga ia memohon belas kasihan. Karena kalian semua pantas mati. Fang Xing berteriak keras, mengejutkan semua orang dalam jarak 1000 mil. Dia mengejarnya dengan ganas. Setelah 10.000 mil, dia berhasil menyusul kultivator itu dan membasminya dengan satu telapak tangan. Di tanah suci dan di laut, semua praktisi yang menyaksikan pertempuran ini dikejutkan oleh kekejaman dan tirani Fang Xing. Kali ini, gambaran yang ditunjukkan Fang Xing di hadapan semua kultivator di dunia hanyalah gambaran kegilaan dan ketegasan. Sebagai seseorang yang telah mencapai tingkat kesengsaraan ketiga, ia mampu membasmi 6 orang kultivator tua penyendiri secara berturut-turut. Tingkat kekuatan ini terlalu besar untuk disaksikan. Yang bahkan Fang Xing tidak duga adalah bahwa setelah pertempuran ini, dia, yang selalu tidak disukai oleh dunia dan selalu diremehkan secara tidak sadar dalam peringkat, sebenarnya mulai memiliki reputasi sebagai orang yang tak terkalahkan. Dalam beberapa hari, 6 dewa penyeberang malapetaka besar mengepungnya di laut, tetapi dia mengejar mereka sejauh 100.000 mil dan membasmi mereka semua. Berita itu menyebar ke seluruh Tianyuan, dan reputasinya begitu besar sehingga pernah menyusul orang aneh dari keluarga Yuan. Basmi mereka semua, kultivator tua penyendiri terakhir dipukuli hingga berkeping-keping oleh Fang Xing, jiwanya musnah. Fang Xing juga berhenti untuk mengambil napas beberapa kali, dan melihat sekeliling. Ada lautan yang luas. Dalam kehampaan, ada beberapa orang yang menonton dari jauh. Ketika mereka melihat tatapannya, mereka ketakutan dan terbang menjauh dengan cepat. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan di laut, Fang Xing merasakan kesepian. Ketika dia membasmi para kultivator tua penyendiri ini, hatinya penuh dengan kebencian, tetapi setelah membasmi mereka semua, dia merasakan kehilangan dan depresi yang tak terlukiskan. Setelah mengeluarkan pecahan jubah kain peninggalan pamannya Eleven dan sisa bulu yang ditinggalkan oleh Raja Jahat Peng Agung, Fang Xing menunduk, lalu melihat sekeliling, tetapi masih bingung apakah keduanya masih hidup atau sudah mati. Dia mendesah dalam hatinya dan harus menyimpannya lagi. Kemudian dia melihat sekali lagi ke arah tanah suci, dan tanpa berkata apa-apa, dia terbang langsung ke udara, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah timur. Setelah pertempuran ini, dia mendapati bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Perjalanan ke lereng pemakaman abadi ini jelas merupakan peningkatan besar bagi kultivasi pribadinya dan bahkan kekuatannya. Namun, jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan sangat gembira, tetapi sekarang, dia hanya merasa malas di dalam hatinya, dan bahkan tidak bisa menunjukkan kegembiraan apapun. Dia tenang. Bahkan ketika dia terbang di udara, seluruh wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Saat ia melaju kencang, ada mata-mata yang mengintip dari waktu ke waktu di kehampaan di sekitarnya, dan beberapa bahkan mencoba mengikutinya. Fang Xing tahu semua ini dan agak kesal pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya, ia terlalu malas untuk mengambil tindakan. Ia tahu asal-usul orang-orang ini, dan mereka pastilah para kultivator penyendiri yang ingin menjadi abadi. Lagi pula, mereka yang baru saja dibasminya hanyalah beberapa dari mereka yang pertama kali menonjol. Sekarang,
Lebih banyak orang datang untuk memata-matai rahasia abadi, tetapi mereka takut dengan metode pembasmiannya, kalau tidak mereka tidak akan maju. Bahkan dapat dibayangkan seiring berjalannya waktu, akan semakin banyak orang yang datang mencari saya. Lagi pula, semakin banyak orang yang percaya bahwa Fang Xing memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Setelah sehari semalam, semakin banyak orang datang untuk memata-matainya, tetapi tidak ada yang berani maju. Mereka semua menonton dari jauh, ragu-ragu. Mereka tidak berani memprovokasi Fang Xing begitu saja, tetapi mereka juga tidak menyerah, jadi mereka hanya bisa mengikuti dari jauh. Sejujurnya, tidak banyak master sejati di antara mereka. Bagaimanapun, sekelompok dari mereka meninggal di lereng pemakaman abadi, dan kelompok lainnya tewas di tepi tanah suci saat mencoba menghentikan 3 Raja Dewa yang agung. Yang tersisa tidak tinggi maupun rendah. Yang terkuat hanya berada di tingkat kelima kesengsaraan, dan sisanya sebagian besar berada di tingkat pertama atau kedua, tingkat kedua atau ketiga, atau bahkan di tahap jiwa baru lahir. Fang Xing bahkan tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini, dan hanya memperlakukan mereka seperti lalat. Rekan Taois Fang Xing, Tuan Suci Kecil Tong Tian, mohon tik Mahadewa. Tepat ketika Fang Xing terbang santai di atas awan, membiarkan orang-orang dengan motif tersembunyi itu mengikutinya, sebuah panggilan tiba-tiba datang dari kehampaan di depannya, dan kemudian dia melihat awan melaju ke arahnya dari jauh. Ketika awan itu menghilang, dia terkejut menemukan bahwa ada 3 lelaki tua berdiri di awan, semuanya mengenakan jubah kuno, dengan sikap yang luar biasa, berdiri berdampingan di kehampaan, membungkuk kepada Fang Xing dari jauh. Apakah ada orang lain yang mencoba memata-matai takdir abadi? Fang Xing mencibir, dan dengan lonjakan kekuatan gaibnya, dia menyerbu maju. Jika mereka mengikuti, maka mereka akan mengikuti. Jika mereka berani menghalangi jalan, maka mereka akan dibasmi. Fang Xing terus terang dan bahkan tidak repot-repot bertanya. Dia siap membasmi lagi. Namun, aura pembasmi yang tiba-tiba meledak darinya mengejutkan ketiga lelaki tua itu. Salah satu dari mereka menyadari sesuatu dan tahu bahwa Fang Xing pasti salah paham. Dia buru-buru melangkah maju dan memberi hormat, berkata, "Santo Kecil Tong Tian, mohon maafkan kami karena menghalangi jalan. Kami adalah utusan dari alam abadi kecil. Kami di sini atas perintah para penguasa alam untuk mengundang Santo Kecil Tong Tian ke alam abadi kecil untuk mengobrol." Alam abadi kecil. Fang Xing terkejut ketika mendengar ini, tetapi niat membasminya masih ada saat dia mengamati ketiga orang itu dengan tatapan dingin. Awalnya, ia berencana pergi ke alam abadi kecil untuk menyelamatkan Xiao Men dan membasmi semua orang tua yang berani memaksa Xiao Men berlatih seni surgawi lupakan cinta. Namun, ia tidak menyangka bahwa mereka akan berinisiatif mengirim utusan untuk menyambutnya, yang membuatnya merasa curiga. "Apa yang bisa kukatakan padamu, alam abadi kecil?" Fang Xing menjawab dengan suara rendah, tanpa ekspresi di wajahnya, dia hanya menatap mereka bertiga dengan dingin. Ketiga utusan itu saling memandang setelah mendengar ini. Yang di tengah membungkuk dalam-dalam dan berbisik, "Aku hanya ingin meminta maaf kepada orang suci kecil itu. Silakan mengaku bersalah." Kalimat yang tidak dapat dijelaskan ini membuat Fang Xing tercengang dan kecurigaannya semakin dalam. "Santo kecil, harap tenang. Kemarin, dewa-dewa mengeluarkan perintah untuk memberitahu semua Raja Dewa bahwa Santo Kecil Tong Tian telah memberikan kontribusi besar di Tanah Suci, dan secara khusus dinobatkan sebagai kepala para Santo Kecil di pengadilan ilahi. Semua Raja Dewa harus memperlakukannya dengan sopan. Karena alam abadi kecil melayani dewa-dewa, bagaimana mungkin kita tidak sopan? Setelah menerima perintah ilahi, 8 penguasa dunia dari alam abadi kecil kita segera mengirim kami bertiga ke Tanah Suci untuk mencari Santo Kecil Tong Tian. Sekarang kami kebetulan menemukannya, yang benar-benar merupakan berkah dari surga. Kami berharap agar Santo Kecil untuk sementara waktu memindahkan tahtanya dan mengikuti kami." Ketiga lelaki itu berbicara dan membungkuk berulang kali, tampak sangat tulus. Ternyata dewa tidak berbohong tentang hal ini. Seperti yang diharapkan, dia menyebutkan identitas saya lagi. Fang Xing mencibir, lalu berpikir tapi sekarang semua orang suci kecil sudah mati. Kalau bukan aku yang menjadi pemimpin orang suci kecil, siapa lagi yang akan mengambil alih? "Baiklah, karena kamu begitu tulus, aku akan pergi bersamamu." Setelah memikirkannya dengan cermat, dia mengangguk dingin dan setuju. Bukannya dia benar-benar percaya pada negeri dongeng kecil itu, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, dia merasa bahwa akan lebih baik untuk pergi ke sana. Sekarang dia putus asa, dan 2 hal yang masih dapat membangkitkan minatnya adalah menyelamatkan Xiao Man dan gadis naga. Membandingkan keduanya, Xiao Man lebih mendesak. Sekarang dia tidak tahu apakah dia telah berlatih seni surga lupakan cinta. Selain itu, jika dia pergi ke Laut Changlan, akan ada guru besar seperti serangga berkepala 9 yang menjaganya. Dia tidak dapat merampoknya dengan kekuatannya saat ini, dan dewa-dewa tidak mau membantunya.
Dia harus merencanakan dengan hati-hati. Santo kecil, kumohon. Ketiga utusan itu sangat gembira mendengar hal ini, dan segera menyiapkan kereta awan mereka untuk memimpin jalan. Yang mengejutkan Fang Xing, Istana Guitian tempat 12 alam abadi kecil sebenarnya berada di sebuah pulau yang jaraknya kurang dari 200.000 mil dari sini. Setelah bertanya dengan santai, dia mengetahui bahwa 12 alam abadi kecil itu awalnya memiliki fondasinya sendiri. Senzu, Tanah Ibel, dan bahkan Nanzan dan Tanah Suci semuanya memiliki istana yang dibangun saat pertama kali turun. Namun, setelah kedatangan para dewa, 3 raja dewa besar menduduki 3 negara bagian dan menjadi musuh Tanah Suci. Oleh karena itu, 12 alam abadi kecil itu hanya bisa datang ke laut dan menemukan pulau dengan energi spiritual yang melimpah untuk membangun istana. Kami dengan hormat menyambut Tuan Suci Tongtian. Begitu mereka melangkah ke pulau yang luas itu, mereka melihat gelombang udara perih di depan mereka. 8 orang berbaris membungkuk dan menyambut mereka dari jauh. 8 penguasa alam semuanya ada di sini. Fang Xing menatap mereka dengan dingin, tidak menganggapnya serius. Dia tahu bahwa 12 alam peri kecil awalnya memiliki 12 penguasa alam. Namun, ketika para dewa turun, mereka melakukan upaya besar, tetapi juga menderita banyak kerugian. 4 penguasa alam tewas dalam pertempuran itu. Jangan main-main dengan tipu daya ini, mari kita bicarakan sesuatu yang praktis. Fang Xing terlalu malas untuk membuang waktu berbicara dengan mereka. Dia melambaikan lengan bajunya dan meletakkannya di belakang punggungnya, lalu bertanya dengan dingin, kau ingin meminta maaf padaku? 8 penguasa alam itu jelas tidak menyangka Fang Xing akan bersikap begitu terus terang. Mereka semua tampak sedikit malu, dan lebih khawatir. Salah satu penguasa alam melangkah maju dan berkata, kami memang ingin meminta maaf kepada Little Saint Tongtian. Kami sebelumnya buta dan tidak menghormati Little Saint Tongtian dalam banyak hal. Sekarang setelah kami ditegur keras oleh penguasa dewa, kami tahu kami tidak masuk akal, jadi kami secara khusus mengundang Little Saint Tongtian untuk datang dan meminta maaf. Selama kami dapat menghilangkan ketidaksenangan Little Saint Tongtian, alam abadi kecil bersedia menyetujui semua persyaratan Little Saint Tongtian, hanya untuk mendapatkan kedamaian. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia jelas tidak menyangka alam abadi kecil begitu rendah hati. Namun setelah dipikir-pikir dengan saksama, dia pun sedikit mengerti. Keputusan ilahi yang dikeluarkan oleh dewa-dewa pasti telah memberikan banyak tekanan pada dunia peri kecil. Bagaimanapun, dunia peri kecil ini bukanlah Laut Changlan. Serangga berkepala 9 itu terlalu berani. Dia sendiri juga sangat cakap. Bahkan dewa-dewa tampaknya tidak mau memprovokasi dia. Dia lebih banyak berusaha menenangkannya. Dalam perkataan dewa-dewa, dunia peri kecil hanyalah sekelompok orang idiot yang konyol. Mereka sama sekali tidak penting. Diperkirakan tidak akan menjadi masalah besar bagi Fang Xing untuk menghancurkan mereka. Dia bahkan dapat mengendalikan mereka sesuka hati. Dunia peri kecil pasti juga telah menerima berita kematian Taois jahat itu. Satu-satunya harapan mereka hancur, dan mereka merasa semakin putus asa. Selain itu, mereka mengira Fang Xing telah mengkhianati dewa-dewa selama perjalanannya ke Tanah Suci, dan akan dibasmi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dewa-dewa tidak hanya tidak berniat menghukumnya, tetapi malah mengangkat statusnya dan melindunginya dengan segala cara dalam kehendak ilahi, yang membuat orang-orang tua ini semakin tidak yakin. Hanya dalam 1 hari, nadanya ditetapkan bahwa rekonsiliasi dengan Fang Xing harus dicapai berapapun biayanya. Namun, Fang Xing tidak dapat memahaminya. Dengan begitu banyaknya dendam di antara kedua belah pihak, bagaimana mereka dapat berdamai dengannya? Jika kamu benar-benar ingin mencari stabilitas, bukankah seharusnya kamu menunjukkan ketulusan terlebih dahulu? Menghadapi 8 penguasa alam yang tidak menonjol ini, Fang Xing tentu saja tidak terburu-buru untuk mencabik-cabik mukanya. Setelah merenung sejenak, ia memutuskan untuk mengambil alih Xiao Men terlebih dahulu. Tidak baik untuk terburu-buru membasmi mereka sekarang dan memaksa mereka melakukan sesuatu yang nekat. Kejujuran, sang master dunia yang berdiri dan berbicara terdiam sejenak setelah mendengar ini, lalu berkata apapun yang kau butuhkan, Little Saint, aku akan mengabulkannya. Baiklah, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah pembantuku bernama Xiao Men ada di negeri dongeng kecilmu? Fang Xing terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Dia memang khawatir dengan keselamatan Xiao Men. Ketika saya menanyakan pertanyaan ini, kekuatan ajaib di hati saya mulai bekerja perlahan. Betapapun tulusnya alam abadi kecil dalam berdamai dengannya, jika sesuatu terjadi pada Xiao Men, dia akan segera memulai pembantaian. Gadis kecil, saat nama ini disebut, ke-8 penguasa alam semuanya tampak berwibawa. Santo kecil Tongtian, silakan ikuti aku. Setelah hening sejenak,
tak seorang pun penguasa alam menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, mereka berdiri dan berbicara dalam diam. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Men, seluruh dunia Xiao Xian akan terkubur bersamanya. Melihat reaksi para penguasa dunia alam abadi kecil, jantung Fang Xing berdebar kencang dan dia berkata dalam hati. Meskipun demikian, dia masih menyimpan secercah harapan di dalam hatinya. Dia mengangkat kakinya dengan kaku dan melangkah maju bersama para penguasa dunia peri yang lebih kecil. Murid-murid lainnya dari alam abadi kecil yang mengikuti 8 penguasa alam terpisah menjadi dua sisi bagaikan gelombang pasang. Saat menghadapi Fang Xing, mereka semua menundukkan kepala dengan tatapan jinak, tetapi kadang-kadang, Fang Xing dapat melihat sekilas kebencian di mata mereka. Fang Xing tentu saja paham dalam hatinya bahwa dia membenci alam abadi kecil sampai ke akar-akarnya, dan bahwa alam abadi kecil mungkin tidak akan jauh lebih baik baginya. Pewaris alam abadi kecil mati di tangannya, dan mereka mungkin tidak menyadari hal itu. Dapat dikatakan bahwa ketika ia tiba di negeri dongeng kecil, perselisihan dan pertempuran berdarah antara kedua belah pihak dapat terjadi kapan saja. Namun, sebelum memastikan keselamatan Xiao Men, Fang Xing memutuskan untuk menahannya dulu untuk sementara waktu. Sambil menatap dengan dingin, Fang Xing melihat bahwa para murid alam abadi kecil hanya mengikuti di belakang mereka dengan tertib, dan mereka tidak diam-diam mencoba merebut posisi. Setelah mereka lewat, dia memindai dengan cermin dewa dan ibel yin yang dan menemukan bahwa mereka tidak memasang batasan rahasia apapun. Ini membuat Fang Xing yakin bahwa alam abadi kecil tidak memiliki permusuhan. Namun, dia masuk bersama mereka dengan tenang. Kereta awan melewati pulau itu, tetapi tiba di tempat yang berbahaya di pulau itu. Tempat ini adalah pusat pulau, dikelilingi oleh istana dan paviliun. Tepat di bagian tengahnya, terdapat sebuah formasi besar. Cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya membentuk penutup yang menutupi bagian tengah formasi. Kabut ungu itu begitu tebal sehingga orang luar tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya dengan jelas. Mereka hanya dapat merasakan bahwa daerah ini adalah tempat dengan energi spiritual paling banyak di seluruh pulau, yang telah menarik semua energi spiritual dalam radius 100.000 mil dan berkumpul di satu tempat. Ada juga roh-roh spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang telah membangun gua. Mungkinkah ini? Fang Xing sekarang sangat berpengetahuan. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat sekilas. Formasi di depannya seharusnya merupakan formasi tanah terberkati yang digunakan beberapa kultivator saat mereka mencoba mengatasi rintangan di jalur kultivasi mereka. Ia mengumpulkan semua energi spiritual pada satu titik, lalu menggabungkannya dengan formasi lalu menstimulasinya dengan esensi spiritual, membuat energi spiritual di sini kaya. Kultivasi akan menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha, yang sungguh ajaib. Sekarang, formasi di depannya mengumpulkan kekuatan 12 alam peri kecil. Ia dibangun dengan ketelitian dan kecerdikan tinggi, yang sungguh langka. Dalam sekejap, dia yakin bahwa jika tebakannya benar, ini adalah tempat untuk berlatih seni surgawi lupakan cinta. Hanya ketika mempraktikkan kekuatan sihir yang sangat berbahaya seperti itu, perlu untuk membangun tanah yang diberkati secara khusus. Aku senang mengajarimu, Saint Tongtian kecil. Negeri peri kecilku telah mengumpulkan pecahan-pecahan seni surgawi Etlof, dan juga menemukan banyak wanita berbakat untuk mempraktikkannya. Platform 8 awan sunyi ini menarik urat-urat spiritual dari seluruh dunia, membangun tanah dan gua yang diberkati, dan membuat orang-orang mengamati siang dan malam, melantunkan mantra dan menggambar jimat, dan menstabilkan rahasia-rahasia surgawi. Ini adalah tempat yang khusus kami bangun bagi para wanita untuk memahami dan mempraktikkan seni surgawi Etlof. Setelah ragu-ragu sejenak, salah satu dari 8 penguasa negeri peri kecil itu berdiri dan menjelaskan dengan suara yang dalam. Fang Xing sudah memikirkan hasil yang mengerikan saat ini. Dia menahan amarahnya dan berteriak dengan suara rendah di mana Xiao Men sekarang. Penguasa alam terdiam beberapa saat, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ada di platform awan. Ledakan. Ketika Fang Xing mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi geram dan dipenuhi dengan niat membasmi, seperti letusan gunung berapi. Xiao Men, seperti yang diduga, terpaksa berlatih seni surgawi lupakan cinta. Ketika keturunan alam abadi kecil mengancamku, mereka dengan jelas mengatakan bahwa selama aku mematuhi perintah mereka, mereka tidak akan membiarkan Xiao Men berlatih metode yang sangat berbahaya ini. Tetapi kemudian, ketika aku bertarung dengan keturunan alam abadi kecil, aku menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak berniat membiarkan wanita-wanita ini berlatih seni surgawi lupakan cinta. Mereka hanya ingin mereka mempraktikkan salah satu kekuatan ajaib. Itu sudah cukup. Mereka hanya perlu mengeluarkan benih kekuatan magis dari tubuh mereka, memurnikannya ke dalam diri mereka sendiri, barulah mereka dapat menampilkan kekuatan seni surgawi lupakan cinta. Dan jika mereka ingin mencapai tujuan ini, mereka pasti membutuhkan banyak wanita untuk berlatih. Saya merasa segala sesuatunya tidak berjalan baik pada saat itu. Dalam keadaan seperti itu,
mereka mungkin tidak akan menyia-nyiakan wanita manapun. Sama seperti janjinya pada Zhao Hongying bahwa dia tidak akan menyakiti adiknya, tapi dia diam-diam memaksa Peri King Yue untuk melatih ilmu sihirnya sejak lama. Diperkirakan bagi Xiaoman, dia juga menghibur dirinya sendiri di satu sisi, dan melaksanakan rencana mereka di sisi lain. Dan inilah yang paling dikhawatirkannya dalam perjalanan ke negeri dongeng kecil ini. Sekarang saya melihat dengan jelas bahwa itu memang benar. Seperti yang diduga, Xiaoman dipaksa oleh mereka untuk memasuki panggung awan delapan sunyi untuk berlatih seni surgawi lupakan cinta. Pada saat ini, Fang Xing begitu geram hingga rambutnya berdiri tegak, dan aura pembasmi memenuhi seluruh kehampaan. Jika terjadi sesuatu pada Xiaoman, aku akan membuat semua orang di alam abadi kecilmu dikubur bersamanya. Terdengar suara gemuruh, Fang Xing bagaikan monster yang ganas. Dengan suara gemuruh, tubuhnya tiba-tiba membesar, lalu sebuah tangan besar hampir menutupi langit dan bumi, langsung mencengkeram ke arah penguasa alam yang tengah membungkuk dan berdiri di hadapannya. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun dia hanya memiliki kesengsaraan tingkat ketiga, auranya melonjak dan mengguncang bumi. Dia mungkin hanya sekuat tingkat kesengsaraan kelima atau keenam. Para penguasa alam negeri dongeng kecil, sebagian memiliki tingkat kesengsaraan keempat atau kelima, dan sebagian lagi memiliki tingkat ketujuh atau kedelapan. Di depan genggaman ini, mereka tampak begitu lemah. Ini juga alasan mengapa Fang Xing berani menunjukkan kekuatannya secara langsung di alam abadi kecil. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan dewa yang Maha Esa. Alasan utamanya adalah meskipun kultivasi para penguasa alam abadi kecil ini tinggi, mereka semua telah menuangkan kekuatan sihir mereka ke dalam keturunan alam abadi kecil, sehingga kekuatan mereka sangat berkurang. Sekarang mereka hanya cangkang kosong tanpa pertahanan apapun, dan tidak cukup kuat untuk bersaing dengannya. Santo kecil Tongtian, tenanglah. Jika kau menyakiti kami, aku khawatir Peri Xiaoman akan benar-benar kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Menghadapi cengkeraman Fang Xing, 8 penguasa alam abadi kecil tidak berani melawan, mereka juga tidak melawan atau menghindar. Banyak murid alam abadi kecil sangat gugup dan ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh para guru di sekitar mereka. 8 orang guru itu juga merasa gelisah dalam hati mereka, mereka hanya meneriakkan sebuah kalimat, memejamkan mata mereka sedikit, dan memasang sikap pasrah terhadap takdir. Hah, kau mengancamku. Fang Xing sangat marah, tetapi dia tidak benar-benar meraihnya. Dia hanya menatap ke 8 penguasa alam itu dengan dingin. Dilihat dari apa yang mereka katakan, Xiaoman masih memiliki kesempatan bertahan hidup. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apa yang paling ditakutkannya adalah Xiaoman akan gagal dalam latihannya teknik lupakan cinta surga dan kemudian tersesat. Sekalipun dia tidak tersesat dan berhasil mengembangkan salah satu kekuatan sihir, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Alam abadi kecil pasti sudah menyiapkan rencana cadangan. Bila mereka berhasil membudidayakan kekuatan magis, mereka akan berubah total menjadi embrio perempuan, dan tidak akan berguna kecuali untuk mengumpulkan benih jiwa mereka. Itulah sebabnya Fang Xing marah. Namun, karena kalimat ini, dia tiba-tiba berpikir, apakah alam abadi kecil punya cara untuk membantu mereka pulih? Alam abadi kecil dengan tulus ingin memahami Saint Tongtian kecil, dan tidak akan pernah berani mengancamnya sedikitpun. Kami hanya berharap Saint Tongtian kecil tidak akan merasa cemas dan mendengarkan penjelasan kami. Realm Master yang berdiri di depan Fang Xing membungkuk lagi, lalu berkata dengan tergesa-gesa Peri Xiaoman benar-benar mengambil inisiatif untuk memasuki platform awan 8 Desolate. Yang terpenting adalah setelah mengamati selama kurun waktu ini, kami telah menemukan tanda yang mencengangkan. Setelah berkata demikian, dia mendongak ke arah Fang Xing, dengan ekspresi terkejut di matanya. Jelaslah bahwa setelah sekian lama berlalu, dia masih sangat terkejut ketika menyebutkan masalah ini lagi Peri Xiaoman, mungkin dia benar-benar telah mengembangkan seni surgawi lupakan cinta. Apa? Ketika Fang Xing mendengar ini, dia sedikit tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Para penguasa alam lainnya tidak terburu-buru menjelaskan apapun. Mereka percaya bahwa tidak peduli bagaimana mereka menjelaskannya, hasilnya tidak akan sebaik apa yang Fang Xing lihat sendiri. Setelah bertukar pandang beberapa kali, ke-8 orang itu terbang bersamaan dan terbang menuju 8 penjuru platform awan 8 sunyi. Kemudian, mereka berdua serentak mempraktikkan sihir mendalam, dan kabut ungu yang menyelimuti platform awan 8 sunyi berangsur-angsur memudar, menampakkan pemandangan di dalamnya. Mereka tiba-tiba melihat seorang wanita cantik duduk bersila di pilar batu giok di tengah panggung awan, dengan mata terpejam, tampak seperti seorang abadi. Di sekelilingnya, 7 cahaya misterius perlahan menari, muncul dan menghilang, sejalan dengan hukum alam. Bahkan dengan tingkat kultivasi Fang Xing saat ini, dia tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya ketika dia melihat 7 sinar cahaya yang dalam. Dia merasa bahwa meskipun 7 sinar cahaya yang dalam masih sangat lemah,
mereka mengandung aura yang membuatnya merasa mendebarkan. Mereka sangat berbahaya dan menakutkan. Yang lebih penting adalah bahwa meskipun 7 sinar cahaya yang dalam sangat menakutkan, tubuh Xiaomen sebenarnya melepaskan aura yang mencengangkan, yang hanya menekan 7 sinar cahaya yang dalam, menyebabkan mereka tumbuh dan bergerak perlahan. Meskipun mereka sangat menakutkan, mereka tidak lepas dari kendalinya. Santo Tongtian kecil, kami tidak berani menipumu. Kami memang berencana untuk menahan peri Xiaoman di sini terlebih dahulu, dan membiarkannya berlatih seni surgawi lupakan cinta setelah kau memperoleh hasil. Namun, setelah banyak wanita yang kami pilih basmi diri karena takut pada seni surgawi lupakan cinta, peri Xiaoman berdiri dan mengajukan diri untuk memasuki panggung awan 8 Desolate. Awalnya, kami tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun, peri Xiaoman lahir dengan darah roh kayu, yang cocok untuk salah satu kekuatan magis dalam seni surgawi lupakan cinta. Seorang master dari alam peri kecil menjelaskan dengan lembut, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik wajah Fang Xing. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan penjelasannya. Tetapi kami tidak menyangka bahwa peri Xiaoman, dia akan sangat cocok untuk berlatih seni surgawi lupakan cinta ini. Awalnya, kami hanya berharap bahwa wanita yang kami pilih akan mengolah salah satu kekuatan magis, tetapi setelah peri Xiaoman mulai berlatih, dia tiba-tiba merangsang kekuatan tertentu dalam darahnya, dan pada saat yang sama mengendalikan 7 kekuatan magis dari seni surgawi lupakan cinta. Sembari bicara, lelaki tua itu melirik Xiaomen yang berada di panggung awan 8 sepi, dan ada ekspresi kegembiraan sekaligus ketakutan di matanya. Aku bersumpah, dalam 4.500 tahun kultivasiku, aku belum pernah melihat orang dengan kekuatan garis keturunan sekuat itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan penguasa alam, Fang Xing juga tertegun sejenak, dan menatap ke arah panggung awan dengan tatapan mata yang dalam. Tentu saja, dia sudah lama mengetahui tentang ciri-ciri khusus garis keturunan Xiaoman. Dia bergabung dengan Sekte Qingyun karena Xiaoman terlahir dengan garis keturunan roh kayu, itulah sebabnya dia diperhatikan dan ikut dibawa masuk juga. Tetapi meskipun garis keturunan roh kayu bersifat magis, itu tidak cukup untuk mengejutkan para penguasa dunia peri kecil ini, bukan? Bahkan darah seperti Xiaomen hanya mewakili jenis bakat tertentu. Tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi putra dewa atau penganut Tao, namun ia tidak mempunyai kelebihan untuk menghancurkan semua orang jenius di dunia. Singkatnya, darah jenis ini langka di Nanzan, tetapi di Shenzhou dengan warisan budaya yang mendalam, itu bukan lagi keuntungan besar. Sama seperti peri Qingling, dia memiliki darah roh air, tetapi yang paling dikenal adalah bakatnya dalam berkultivasi. Seni surgawi lupakan cinta benar-benar warisan kelas 1 di dunia. Sayangnya, dunia peri kecil kita telah melalui banyak kesulitan dan baru berhasil menyatukannya. Banyak poin penting yang hilang di tengah, jadi hampir mustahil bagi satu orang untuk mempraktikkan seluruh seni surgawi lupakan cinta selangkah demi selangkah. Memilih beberapa kultivator wanita dengan garis keturunan yang unik untuk mempraktikkan kekuatan magis tertentu di dalamnya sudah merupakan yang terbaik. Di antara 100, saya khawatir tidak hanya satu yang bisa berhasil. Mengenai mempraktikkan seni surgawi yang lengkap, saya khawatir tidak ada satu orang pun di seluruh Tianyuan. Ekspresi Master Alam menjadi lebih serius, dan dia menjelaskan dengan suara rendah kami tidak pernah menyangka bahwa begitu peri Xiaoman memasuki platform awan, dia telah memicu 7 cahaya misterius dalam seni surga lupakan cinta. Ini pada dasarnya mewakili 7 kekuatan magis dalam seni surga lupakan cinta. Jika orang biasa melakukan ini, reaksi balik antara 7 kekuatan magis saja sudah cukup untuk mengguncang tubuhnya menjadi debu, karena tidak ada garis besar umum yang lengkap untuk mengendalikan 7 kekuatan magis ini. Namun, tubuh peri Xiaoman telah mengembangkan kekuatan darah yang sangat kuat, yang secara paksa menekan 7 cahaya misterius dan bahkan mencapai keseimbangan dengan mereka. Dia benar-benar telah memulai jalan mempraktikkan seni surga lupakan cinta. Dilihat dari kekuatan dan dalamnya garis keturunan itu, aku curiga, itu sama sekali bukan garis keturunan roh kayu biasa. Tatapan mata penguasa alam abadi kecil sangat serius, tertuju pada wajah Fang Xing, dan suaranya tanpa sadar diturunkan. Jika bukan garis keturunan roh kayu, mungkinkah itu garis keturunan klan dewa? Fang Xing juga terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk menyela. Dalam hal pewarisan kekuatan garis keturunan, makhluk Tianyuan tidak dapat menyamai para dewa. Makhluk seperti itu terlahir untuk mewarisi kekuatan melalui darah. Penguasa alam berjanggut putih berkata, itu jelas bukan darah para dewa. Darah para dewa tidak dapat dikultivasikan. Namun, kekuatan darah dalam tubuh peri Xiaoman sangat cocok untuk dikultivasikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan ini disegel dalam tubuhnya, hanya menunggu untuk bangkit suatu hari nanti. Ketika kekuatan darah bocor sedikit, orang-orang salah mengartikannya sebagai darah roh kayu. Faktanya, kekuatan ini jauh melampaui roh kayu.
Itu juga karena seni surgawi lupakan cinta terlalu keras sehingga secara tidak sengaja menyentuh segel dan merangsang kekuatan darah. Sangat kuat. Fang Xing juga agak tersentuh. Dia memiringkan kepalanya dan melirik Xiao Men beberapa kali, matanya penuh kecurigaan. Para penguasa alam abadi kecil tetap terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, "Saya ingin bertanya kepada Anda. Apa asal-usul peri barbar kecil ini? Di mana Anda bertemu dengannya? Apa yang ingin kamu ketahui?" Fang Xing tentu saja masih ingat pertama kali dia bertemu Xiao Men. Saat itu dia baru saja melarikan diri dari lembah Guiyan. Para pedagang budak di pasar sayur menggantungnya dan menjualnya. Setelah dia menyelamatkannya, dia benar-benar lupa semua yang terjadi sebelumnya. Sejak dia dapat mengingatnya, dia telah mengembara di dunia. Sampai ciri-ciri ibel barbar semakin jelas terlihat dalam dirinya, dan penampilannya semakin membaik, dia ditangkap oleh para pedagang budak sebagai budak ibel barbar yang berharga. Dia tidak tahu apa latar belakangnya. Para penguasa alam abadi kecil tidak mempermasalahkan pertanyaan Fang Xing. Setelah hening sejenak, seseorang berbicara dengan lembut, "Kami menduga bahwa peri Xiaoman sama sekali bukan orang Tianyuan. Mungkin, dia berasal dari garis keturunan alam abadi yang lebih besar. Alam abadi yang agung." Fang Xing tidak dapat menahan keterkejutannya, dia mendongak ke arah Xiao Men dan menoleh. Kekuatan warisan garis keturunan tidak hanya dimiliki oleh para dewa, tetapi juga oleh makhluk Tianyuan. Keturunan seorang kultivator dengan bakat luar biasa seringkali memiliki potensi kultivasi yang luar biasa. Ini adalah semacam warisan darah, tetapi tidak kentara. Namun, setelah kultivator menjadi abadi, karakteristik ini akan menjadi semakin jelas. Terkadang, keturunan dewa sejati lahir dengan kekuatan yang tidak kalah dengan kultivator jiwa baru lahir, dan mereka akan menjadi semakin kuat saat berlatih. Ini karena mereka lahir dengan kekuatan darah dewa sejati. Orang-orang seperti itu adalah keturunan abadi yang legendaris. Namun, setelah mencapai keabadian, meskipun mereka dapat mewarisi kekuatan darah, akan menjadi semakin sulit untuk memiliki anak. Di antara 10 dewa sejati, saya khawatir tidak ada satu pun yang dapat memiliki keturunan. Di dunia abadi agung, pepatah dewa sejati tidak memiliki keturunan mengacu pada fenomena ini. Di antara 8 penguasa alam, ada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu yang berbicara dengan sungguh-sungguh dan menjelaskan kepada Fang Xing. "Jadi kau curiga kalau Xiao Men sebenarnya adalah keturunan dari seorang abadi sejati?" Mata Fang Xing berbinar saat dia menatap lurus ke arah lelaki tua itu. Hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa kekuatan garis keturunannya begitu kuat. Orang tua berpakaian abu-abu itu tidak mencoba menjelaskan, tetapi hanya mengakuinya. "Kau terlalu banyak berpikir. Dia hanya gadis kecil yang kubeli dengan santai waktu itu. Aku hanya menghabiskan beberapa tael daun emas untuknya." Fang Xing mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia mengucapkan kata-kata ini dengan dingin. 8 penguasa dunia dari dunia peri kecil secara alami mengerti bahwa dia tidak ingin mengatakannya setelah mendengar ini. Mereka tampak sedikit malu dan saling memandang. Kemudian, penguasa dunia berjanggut putih itu berkata, "Santo kecil Tongtian tidak perlu terlalu berhati-hati. Faktanya, setelah menemukan garis keturunan luar biasa dari peri Xiaoman, kami di dunia peri kecil tidak lagi berani untuk tidak menghormatinya. Setelah dia mengolah seni surga lupakan cinta, jika dia tetap tinggal, dia akan menjadi penguasa dunia peri kecil kita. Jika dia pergi, kami di dunia peri kecil tidak akan berani menghalanginya. Kami hanya berharap dia dapat menyelamatkan dunia peri kecil kita." Haha, Fang Xing merasa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar saat mendengar ini. Dia mencibir, "Kaulah yang memaksa Xiao Men untuk berlatih teknik surgawi bodoh ini. Bahkan jika dia benar-benar berhasil dalam teknik ini, kau harus terbasmi dalam lautan darah. Apakah kau masih ingin dia menerima kebaikanmu?" Setelah mendengar ini, semua penguasa alam tampak sedikit muram. Setelah beberapa lama, penguasa alam berjubah Chang mendesah pelan, "Bagaimana mungkin kita tidak tahu tentang ini? Haha, jujur saja, kita semua menghabiskan seluruh kekuatan sihir kita dan menggunakan seni ilahi gaun pengantin untuk membersihkan fondasi dari cara-cara jahat murid-murid kita. Sekarang kita sama sekali tidak memiliki fondasi, dan hanya tersisa cangkang kosong. Mustahil bagi kita untuk selamat dari malapetaka berikutnya. Apa bedanya jika kita mati lebih awal atau lebih lambat? Sekarang kita hanya ingin melakukan yang terbaik untuk membantu peri Xiaoman mengembangkan seni surgawi lupakan cinta. Ketika seni surgawi lupakan cinta muncul kembali di antara langit dan bumi, kita berdelapan akan mati. Apa salahnya meredakan amarahnya? Kita hanya berharap ketika saatnya tiba, peri Xiaoman akan berterima kasih atas ketulusan dunia peri kecil kita dan membiarkan dunia peri kecil kita meninggalkan warisan di antara langit dan bumi." Hehe, novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing mencibir, tidak tergerak,
dan hanya melirik ke 8 orang itu sambil mencibir. Setelah hening sejenak, lelaki tua berjanggut putih itu berbicara dengan sungguh-sungguh dan berbisik, apapun yang terjadi, mohon percayalah pada niat kami, Tuan Muda Sein kecil. Karena Peri Xiaoman sudah memulai latihan ini, perjalanannya tidak boleh diganggu. Jika tidak, baik itu serangan balik dari seni surga lupakan cinta atau kekuatan darah dalam tubuhnya, semuanya akan lepas kendali dalam sekejap, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Kami hanya berharap, Tuan Muda Sein kecil Tongtian dapat membantu kami mewujudkan keinginan ini dan membantunya mencapai seni ini, berdasarkan ketulusan alam peri kecil dan persahabatan dengan Peri Xiaoman. Setelah mendengar ini, Fang Xing menunjukkan ekspresi aneh dan sarkastis di wajahnya, dan mencibir haha, ketika aku datang ke sini tadi, aku ingin membawa Xiaoman pergi dan kemudian menghancurkan negeri dongeng kecilmu. Pada akhirnya, kamu ingin aku membantumu. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di ruangan itu semakin hening, sungguh canggung. Bahkan wajah beberapa murid dunia peri kecil penuh dengan kebencian, tetapi para penguasa dunia lebih tenang. Orang tua berjubah abu-abu terdiam beberapa saat, lalu berkata, kami juga tahu bahwa masalah ini tidak masuk akal, tetapi selain meminta bantuan dari Sein Tongtian kecil, apa cara lain? Peri Xiaoman sudah mulai berlatih. Sangat berbahaya untuk mengganggunya di tengah jalan. Kami hanya bisa berharap bahwa dia akhirnya akan mengembangkan keterampilan surgawi ini. Apakah itu 3 dewa besar, atau dewa lainnya, atau bahkan, para dewa, mereka tidak akan ingin melihat orang kuat seperti itu yang bermanfaat bagi makhluk Tianyuan muncul di Tianyuan. Dunia peri kecil berpikir bahwa mereka tidak dapat melindungi rahasia ini, jadi mereka hanya dapat meminta Sein Tongtian kecil untuk membantu kami menjaga rahasia ini. Kami juga berharap mendapatkan sesuatu untuk membantu Peri Xiaoman mengembangkan keterampilan ini. Orang-orang tua ini berpura-pura sopan, tetapi sebenarnya mereka memaksaku. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Baru sekarang aku mengerti rencana dunia kecil itu. Ternyata dunia kecil itu menungguku di sini. Setelah kematian Taois jahat itu, kupikir orang-orang tua itu akan putus asa, tetapi siapa sangka mereka cukup beruntung untuk bertemu dengan garis keturunan khusus Xiaoman, dan ingin menggunakan ini untuk menarikku ke kubu mereka. Namun, aku harus mengakui bahwa orang-orang tua itu sangat beruntung. Sekarang aku benar-benar tidak bisa mengganggu proses latihan Xiaoman. Bukan saja aku tidak bisa mengganggunya, aku harus membantunya berhasil. Akan tetapi, jika mereka mengira mereka dapat mengambil keuntungan dariku dengan ini, mereka sungguh meremehkan diri mereka sendiri. Saya bisa membantu Xiaoman. Tanpa banyak berpikir, Fang Xing mendapat jawabannya dan langsung menyetujuinya. Namun ketika semua penguasa dunia alam abadi kecil menunjukkan ekspresi gembira, Fang Xing tiba-tiba mencibir lagi. Tapi kau harus berjanji untuk membantuku dulu. Untuk hal apa Little Sein Tongtian membutuhkan bantuan kita? Bagaimana denganmu? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Fang Xing dan Xiao Xianji masing-masing memiliki rencana mereka sendiri, dan ketika mata mereka bertemu, mereka berdua penuh dengan godaan dan perubahan. Setelah sekian lama, 8 penguasa dunia dari dunia peri kecil itu diam-diam mendiskusikannya, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu maju dan berkata dengan sungguh-sungguh demi Peri Xiaoman, dunia peri kecil kami telah melakukan segala yang kami bisa untuk membantunya, tetapi meskipun begitu, kepercayaan dirinya dalam mempraktikkan seni surgawi lupakan cinta masih belum cukup kuat. Terlalu banyak bahaya dan variabel dalam prosesnya. Oleh karena itu, kami berdelapan orang diam-diam mendesak dan berdiskusi, dan merasa bahwa kami perlu melakukan 2 hal lagi. Yang pertama adalah menemukan 6 wanita berbakat lagi selain Peri Xiaoman untuk berlatih seni surgawi lupakan cinta bersamanya dan mewarisi 6 kekuatan magis dalam seni surgawi. Dengan cara ini, tekanan dapat tersebar, dan peluangnya untuk berhasil menembus penghalang akan sangat meningkat. Mencari 6 orang lagi, Fang Xing sedikit terkejut, tetapi dia memahami saran yang diajukan 8 orang ini. Meskipun Xiaoman memiliki garis keturunan yang sangat kuat, tetap saja cukup berbahaya baginya untuk berlatih seni surgawi lupakan cinta. Metode yang dipikirkan oleh 8 ahli alam juga sangat berbahaya, yaitu mencari 6 wanita lain untuk berlatih 7 kekuatan magis dalam seni surgawi lupakan cinta bersamanya. Dengan cara ini, bahaya akan dibagi. Jika ada bahaya, ke-6 orang ini akan menderita terlebih dahulu. Namun, jika Xiaoman benar-benar berlatih seni surgawi lupakan cinta, 7 kekuatan magis akan berakar di tubuhnya terlebih dahulu. Dengan cara ini, kemungkinan keberhasilan secara alami akan meningkat. Dengan demikian, jika ke-6 orang ini benar-benar membantu Xiaoman berhasil dalam kultivasinya, itu juga akan sangat bermanfaat bagiku. Saya dengar Anda telah menangkap banyak praktisi wanita untuk mencari orang yang bisa berlatih teknik ini. Tidak bisakah Anda memilih 6 orang? Fang Xing mengerutkan kening erat.
Penguasa dunia berjubah biru berkata mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki panggung awan dan berlatih dengan peri Xiaoman secara alami semakin berbakat semakin baik. Meskipun negeri dongeng kecil kita telah memenjarakan banyak wanita, kualifikasi mereka juga tinggi dan rendah. Meskipun beberapa telah dipilih, masih kurang dari 6. Beberapa yang tersisa memang memiliki target, tetapi mereka bukanlah sesuatu yang dapat dirampok oleh negeri dongeng kecil kita. Haha, apakah kamu ingin aku membantu penculikan itu? Fang Xing tersenyum dingin di dalam hatinya, tetapi dia tidak keberatan. Dia berkata langsung siapa yang kamu temukan. Bawa mereka kepadaku. Penguasa alam Cangkau terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan, memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk membawa orang-orang ke sana. Segera, seorang murid dari alam abadi kecil mengambil bendera komando dan pergi. Tidak lama kemudian, awan keberuntungan menggulung beberapa orang dan mendekat. Ketika awan itu turun, terlihat 4 orang murid mengawal beberapa wanita ke tempat itu. Mereka semua tampak kuyu. Setelah mendarat, mereka buru-buru bangkit dan melihat sekeliling dengan bingung, terutama wanita jangkung berpakaian ungu itu. Ketika dia melihat Fang Xing, dia langsung terkejut. Fang Xing juga menatapnya, ekspresinya sedikit berubah. Ledakan. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan kekuatan sihir di telapak tangannya meledak. Dengan suara keras, para murid alam abadi kecil yang menahan para wanita itu tiba-tiba terbang keluar, daging dan tulang mereka berubah menjadi lumpur. Para wanita lain yang mengelilingi wanita jangkung itu juga terguncang beberapa kaki jauhnya. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di sana. Dia menatap Fang Xing dengan linglung, dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dengan lembut. Kakak senior Ye, lama tidak berjumpa. Fang Xing juga menatapnya dan terdiam cukup lama sebelum akhirnya mendesah pelan. Adik Fang, aku. Wanita itu gemetar dan mengangkat kepalanya, tetapi suaranya tercekat oleh isak tangis dan dia tidak dapat berbicara. Wanita ini sebenarnya adalah kenalan Fang Xing, Ye Guyin, seorang murid gunung salju besar. Kita pernah menghabiskan waktu setengah tahun bersama di kaki gunung bersalju, lalu kita berpisah. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi hari ini. Namun, pikirkanlah, ada tanda-tandanya, Ye Guyin telah kehilangan hati Taoismenya pada awalnya, dan telah hidup menyendiri di kaki gunung salju besar, dan tidak banyak guru di Nanzan, jadi ketika para dewa datang, mereka tidak memiliki perlawanan. Pada saat itu, dunia peri kecil menjarah wanita-wanita berbakat di mana-mana, dan tidak ada alasan baginya, seorang peri dari gunung salju besar, untuk tidak menjadi sasaran. Namun, sekali lagi, jika dia tidak diculik oleh dunia peri kecil, dia pasti sudah lama mati di bawah kuku besi para dewa. Hanya saja reputasinya agak lemah, jadi sampai sekarang, dia belum menginjakkan kaki di Yuntai. Lagi pula, kita pernah sangat terikat dengan kehidupan masing-masing. Sekarang setelah kita bertemu lagi, tentu saja ada banyak hal yang ingin kita bicarakan, tetapi aku hanya terdiam sejenak. Setelah berpikir entah berapa lama, Fang Xing akhirnya memberikan kalimat pembuka apakah kamu telah memberiku seorang anak. Wajah Ye Guyin awalnya pucat, seolah-olah dia sedang menunggu Fang Xing mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi jauh di lubuk hatinya dia takut dengan apa yang akan dikatakannya. Dia tidak pernah menyangka Fang Xing akan langsung mengatakan ini. Dia tertegun sejenak, lalu wajahnya memerah karena marah. Tidak, dia menjawab dengan penuh keyakinan. Fang Xing sedikit tidak berdaya. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, 1/2 tahun. Jangan sebut-sebut 6 bulan itu lagi. Itu bagaikan mimpi musim semi tanpa jejak. Ye Guyin menjadi semakin panik, dan tidak dapat menahan diri untuk menambahkan, lagi pula, kamu hampir tidak memiliki sumber tahu pada waktu itu, bagaimana mungkin? Oh, aku lupa tentang ini. Fang Xing menghela napas, tampak lega aku selalu khawatir suatu hari nanti kamu akan membawa anak kepadaku dan memanggilku ayah. Tidak, bahkan jika aku melahirkan, aku akan mencekiknya sampai mati terlebih dahulu. Ye Guyin menggigit lidahnya dan berkata dengan penuh kebencian. Kamu tidak perlu sekejam itu. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kepalanya, menyadari bahwa Ye Guyin sebenarnya sedikit marah, jadi dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, Ye Guyin menatap Fang Xing dengan penuh kebencian untuk waktu yang lama, dan kemudian, entah apa yang ada dalam pikirannya, tiba-tiba, semua kebenciannya lenyap, dan dia malah tertawa. Tawa ini membuat Fang Xing sedikit linglung. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia perlahan berkata, sebenarnya. Kau tidak perlu memberitahuku, aku tahu segalanya. Mereka sudah memberitahu kita sejak lama. Ye Guyin menyela, menghela napas, lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Ia berkata, aku tahu bahayanya masalah ini, tetapi aku juga tahu bahwa jika masalah ini berhasil, itu akan menjadi keberuntungan besar bagiku, dan inilah yang aku butuhkan sekarang. Adik muda Fang, kultivasimu saat ini telah jauh melampaui milikku.
Aku hanya bisa menatapmu dan memujamu, tetapi aku tidak suka perasaan itu. Kali ini aku akan melangkah ke panggung awan dan berlatih bersama adik Xiaoman. Aku berharap aku dapat berdiri bahu-membahu denganmu saat aku keluar dari pengasingan. Kata-katanya membuat Fang Xing merasa emosional. Dia menatapnya lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guyin melanjutkan, dan, saya pernah mengasingkan diri di kaki Gunung Fengchan, yang menghancurkan keyakinan saya pada Taoisme. Setelah banyak liku-liku, saya akhirnya menjadi sedikit lebih baik. Namun jika saya ingin mendapatkan kembali harga diri saya masih harus berani. Pada saat ini, dia tampak cukup serius, dengan cahaya senja bersinar di belakangnya, dia bahkan tampak agak cantik. Tatapan mata Fang Xing berubah saat menatapnya, dan menjadi sedikit linglung. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ye Guyin merasa sedikit malu saat menatapnya. Dia menundukkan kepalanya, tetapi segera mengangkatnya lagi. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku. Memiliki. Fang Xing dipenuhi dengan emosi. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian bertanya dengan penuh semangat. Apakah kamu bebas malam ini? Ekspresi Ye Guyin tiba-tiba berubah. Dia menatap tajam ke arah Fang Xing dan berteriak, tidak ada janji. Ini agak memalukan. Ketika Fang Xing dan Ye Guyin sedang berbicara, semua orang di alam abadi kecil ingin menutup telinga mereka dan berpura-pura tidak mendengar. Akhirnya, setelah mereka berdua selesai membicarakan masa lalu, mereka memutuskan untuk memilih seseorang untuk menemani Xiao Men dalam pelatihannya. Penguasa alam Changpao merasa bahwa sudah waktunya baginya untuk berbicara, dan dia tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan berbisik, tentu saja merupakan hal yang patut dirayakan bahwa peri ini bersedia naik ke panggung awan, tetapi kita masih membutuhkan 6 orang, dan satu peri ini masih jauh dari cukup. Apakah Anda ingin melihat beberapa yang tersisa? Kualifikasinya tampaknya agak kurang. Fang Xing mengerutkan kening dan melirik. Mereka yang dibesarkan bersama Ye Guyin semuanya adalah kultivator wanita muda. Yang paling maju berada di tahap tengah alam inti emas, dan yang terlemah hanya di alam pembentukan fondasi. Namun, mereka tidak setenang Ye Guyin. Mereka jelas sangat takut. Mereka meringkuk bersama dan terus mundur. Para murid dari alam abadi kecil di sebelah mereka tidak berani menghentikan mereka karena mereka takut Fang Xing berada di sisi mereka. Jelas bahwa jika mereka juga takut, tidak ada yang akan menghentikan mereka untuk melarikan diri saat ini. Tepat ketika Fang Xing memiliki tatapan rumit di matanya dan belum membuat keputusan, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah timur. 8 penguasa alam abadi kecil juga jelas merasakan sesuatu, dan terkejut pada saat yang sama, lalu berbalik ke arah timur. Di sebelah timur, ada lautan luas dengan ombak yang bergelombang, memantulkan cahaya senja, seperti kepingan emas yang pecah. Pada saat ini, tidak ada angin di laut, tetapi ombaknya semakin bergolak. Bahkan ada gelombang setinggi puluhan kaki dan ratusan kaki, yang mulai naik dan menyerbu ke arah pulau ini berulang kali. Tepat ketika 8 penguasa alam tidak dapat menahan diri untuk mengaktifkan formasi pertahanan pulau, mereka mendengar suara whoosh, dan ombak tinggi itu tiba-tiba terbelah, memperlihatkan keberadaan seperti bukit gelap, yang lebih besar dari pulau itu. Panggilan. Puncak bukit itu mengangkat kepalanya tinggi dan menyemburkan kolom air yang panjang, membentuk jembatan pelangi berwarna-warni dalam cahaya matahari terbenam. Monster macam apa ini? Beberapa murid dari alam abadi kecil begitu ketakutan hingga mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan berteriak dengan suara gemetar. Yang lainnya, termasuk 8 penguasa dunia dari alam abadi kecil, semuanya memiliki ekspresi serius dan diam-diam mengaktifkan kekuatan sihir mereka. Orang yang datang itu terlalu menakutkan. Itu adalah kura-kura raksasa yang lebih besar dari pulau itu. Kura-kura itu menerobos air dan mendayung ke sana. Dengan sedikit gerakan, ia memicu gelombang besar. Meskipun tampak tidak berbahaya, ia begitu kuat sehingga orang-orang tidak bisa tidak merasa takut. Semua orang mundur karena terkejut, kecuali Fang Xing, yang tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah maju menuju kehampaan. Ekspresinya juga cukup rumit, namun dia sedikit bersemangat karena melihat beberapa sosok di punggung kura-kura raksasa itu. Kenapa kamu di sini? Saya menghitung bahwa ada peluang besar di sini, jadi saya datang ke sini khusus untuk mencari peruntungan. Di punggung kura-kura raksasa itu, seorang wanita berbicara sambil tersenyum. Menghadap cahaya senja, mereka berdua tampak begitu cantik. Kura-kura raksasa itu berjalan di atas ombak, dengan kaki depannya bersandar di tepi pulau. Hanya dengan sedikit gerakan, pulau itu berguncang. Ini menunjukkan betapa kuatnya pulau itu. Dibandingkan dengan kura-kura raksasa, pulau itu tampak lebih kecil. Melihat bagian belakang kura-kura raksasa itu, orang bisa melihat hamparan bangunan yang luas, seperti kerajaan. Di belakang kura-kura raksasa itu, ke arah pulau, ada beberapa wanita cantik berdiri di bawah cahaya senja.
Yang pertama mengenakan rok kasa hijau muda yang berkibar tertiup angin, dengan senyum main-main di wajahnya. Di belakangnya berdiri seorang wanita dengan rok putih, dengan wajah yang sangat cantik dan pedang panjang di tangannya. Ketika melihat wanita berpakaian kasa hijau, Fang Xing tertegun sejenak, lalu tersenyum penuh emosi. Pengunjung itu adalah seorang kenalan, tak lain adalah Dewi Yin Lingdao di wilayah utara Shenzhou, penyihir cilik yang mengaku sendiri, peri caca, yang memiliki kemampuan meramal yang tak tertandingi. Dalam pertempuran di Gunung Kuaiji, keduanya telah bergabung untuk melawan para dewa, tetapi sayangnya mereka terpisah dalam perang dan tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan muncul saat ini, dan dari apa yang dia katakan, sepertinya dia datang ke sini khusus untuk urusan Xiaomen. Sebelum dia sempat bertanya, perhatian Fang Xing tertarik oleh seorang wanita yang datang di belakangnya. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, dan tampak sangat tenang. Dia berdiri diam di belakang peri caca tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika tatapan Fang Xing beralih ke arahnya, dia tersenyum tipis dan mengangguk sedikit sebagai salam. Fang Xing menatapnya, tersenyum, dan mengangguk sedikit. Kadang-kala ketika kita berjumpa lagi, ada banyak hal yang ingin kukatakan, tetapi ketika hal itu sudah terucap, anggukan kepala terasa lebih tepat. Kakak senior Ling Yun, saya tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi hari ini. Di masa sulit, seseorang tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diinginkannya. Bahkan untuk teman lama, seseorang sering tidak tahu masalah hidup dan mati. Bagaimanapun, Su Lingyun bukan tipe Fang Xing. Dia akan selalu menjadi pusat perhatian dan aktif di mata dunia sesekali. Dia terlalu rendah hati. Bahkan Fang Xing mendengar tentangnya untuk terakhir kalinya ketika dia dinobatkan sebagai Dewi di Lihentian. Namun, negeri dongeng kecil datang segera setelah itu, dan semua sekte yang terkait dengan negeri dongeng kecil, seperti Lihentian, bubar. Sejak saat itu, tidak ada berita tentang Su Lingyun. Suatu ketika dalam perjalanan menuju Tanah Suci bersama para orang suci dari pengadilan ilahi, Fang Xing secara sengaja maupun tidak sengaja bertanya kepada pendeta Tao kecil yang jahat itu tentang Su Lingyun, namun pendeta Tao yang jahat itu tidak pernah menganggap serius Su Lingyun dan bahkan tidak tahu tentang mantan dewi ini. Berkali-kali Fang Xing mengira Su Lingyun telah tewas dalam pertempuran itu. Namun sekarang, ketika aku melihatnya lagi, hatiku menjadi tenang. Ya ampun, apakah itu? Penguasa legendaris dari daerah terlarang ke-9, si penyu gunung. Namun, ketika Fang Xing melihat peri caca dan wanita bergaun putih di belakangnya, dunia peri kecil itu menjadi kacau. Semua orang menatap kura-kura raksasa itu dengan ngeri dan terkejut. Beberapa orang bahkan langsung mengangkat senjata sihir mereka dengan ekspresi ketakutan, siap untuk melawan musuh, takut kura-kura raksasa itu ada di sini untuk menghancurkan pulau itu. Dilihat dari ukurannya, jika memang berniat demikian, mungkin tidak akan menjadi masalah besar untuk membalikkan pulau itu dengan kepalanya. Lagi pula, pulau itu begitu besar sehingga ukurannya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang terkejut. Fang Xing, di sisi lain, juga memperhatikan kura-kura raksasa pada saat ini, dan setelah berpikir sejenak, dia secara kasar menebak asal-usulnya. Ketika para dewa turun, 9 daerah terlarang muncul di Tianyuan. Daerah terlarang pertama adalah Tanah Suci, dan daerah terlarang ke-9 adalah seekor kura-kura raksasa yang dikabarkan telah melarikan diri ke laut. Pada awalnya, ketika mereka ingin mendapatkan kepercayaan dari dewa-dewa sehingga mereka dapat dianugerahi gelar orang suci kecil dari pengadilan ilahi, mereka telah berpikir untuk mengambil kura-kura raksasa tersebut. Namun, pertempuran untuk kanonisasi tersebut sepenuhnya diganggu oleh Fang Xing dan tidak dilanjutkan. Hanya sedikit orang di Tianyuan yang mengetahui asal-usul kura-kura ini, tetapi karena tubuhnya yang besar, ia diberi nama penyu gunung dan laut. Di permukaan, dunia peri kecil yang melayani pengadilan ilahi itu memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan gunung dan kura-kura laut yang menyandang nama daerah terlarang. Tidak heran mereka begitu gugup. Namun, 8 penguasa dunia melihat bahwa Fang Xing mengenal orang di belakang kura-kura raksasa itu, jadi mereka mengangkat tangan untuk menghentikan para murid agar tidak panik. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri diam di tempat dan menonton dengan dingin. Mereka punya firasat bahwa orang yang datang itu mungkin tidak memiliki niat buruk. Peri caca, kakak senior Ling Yun, mengapa kamu ada di sini? Melihat kura-kura raksasa itu berhenti, Fang Xing tertawa dan berinisiatif menyambutnya. Kami bukanlah orang jenius seperti kalian. Kami berlatih lebih keras dan lebih keras setiap hari. Hanya dalam beberapa lusin tahun, kami telah menjadi abadi. Saya khawatir kami layak untuk dicatat dalam sejarah latihan Tianyuan. Peri caca tersenyum, meraih tangan Su Lingyun, melangkah ke kereta awan untuk menyambut mereka, dan berkata sambil tersenyum, gadis bodoh seperti kami tidak memiliki bakat sebaik kalian. Kami hanya bisa bekerja keras setiap hari untuk berlatih, bukan?
Saya mengamati fenomena langit setiap hari dan menemukan bahwa keberuntungan besar telah turun di sini, jadi saya bergegas ke sini. Kalian datang ke sini untuk Xiao Men. Fang Xing tidak mempercayainya, dia tersenyum tak berdaya dan bertanya. Tidak, ini untuk jurus surgawi lupakan cinta yang legendaris. Peri Caca terkikik dan mengoreksi kata-kata Fang Xing. Sejak pertempuran di Gunung Kueji, dia telah diselamatkan oleh Fang Xing, dan hubungan mereka menjadi lebih dekat. Su Lingyun mengangguk sedikit dan berkata, kami telah menerima bimbingan dari seorang ahli, jadi kami datang ke sini untuk membantu Xiao Men dan menemukan keberuntungan. Sebenarnya ada orang luar yang tahu tentang seni surgawi lupakan cinta ini. Saat Fang Xing berbicara, dia menuntun mereka ke tepi pantai. Bersama mereka datang beberapa wanita dan beberapa praktisi dengan berbagai tingkat kultivasi. Para murid dari alam abadi kecil juga tidak bodoh. Mereka menyiapkan meja dan menyajikan teh di sebelah panggung 8 awan desolate, memberi Fang Xing tempat untuk menghibur teman lamanya. Mereka juga duduk bersama Su Lingyun. 8 master alam abadi kecil tidak datang untuk membuat masalah, tetapi hanya berdiri tidak jauh, menonton dengan tenang. Mereka memiliki ide yang sama dengan Fang Xing, bertanya-tanya siapa yang telah memerintahkan mereka untuk datang ke sini. Lagi pula, berita tentang seni surgawi lupakan cinta dirahasiakan di alam abadi, dan orang awam mungkin belum pernah mendengarnya. Su Lingyun menatap Xiao Men dengan tenang selama beberapa saat di seberang platform awan, lalu menghela napas, duduk di sebelah Fang Xing, dan melanjutkan percakapan tadi. Pakar itu sebenarnya adalah seorang wanita yang sangat muda. Dia mengaku sebagai guru putri Changlan Hai dan tetua Anda. Dia menemukan kami di laut dan memberitahu kami tentang kesulitan Xiao Men dan Anda saat ini. Dia juga mengatakan bahwa jika kami ingin memiliki kekuatan untuk melindungi diri kami sendiri dalam bencana dan ingin membantu Anda, kami harus datang ke negeri dongeng kecil ini dan mencari keberuntungan besar itu. Dia juga meminta kami untuk memberitahu Anda bahwa muridnya akan menghadapi bencana. Jika Anda tidak ingin melajang, sebaiknya Anda pergi ke Changlan Hai sesegera mungkin. Wanita Muda, novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing merenung sejenak, lalu tersadar. Ia berpikir, siapa lagi yang berani menyebut dirinya senior di depannya dan mengaku sebagai guru gadis naga selain gadis teratai yang hidup menyendiri di negara bagian Bohai. Namun, dia tidak menyangka bahwa sekarang setelah para orang suci meninggalkan Tianyuan, dia masih akan tinggal di sini. Dia juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menyampaikan pesan dalam masalah ini. Namun, setelah dipikir-pikir, dengan kemampuannya, tidak akan sulit untuk menemukan kura-kura raksasa itu, jadi dia tersenyum dan berkata, dia hanya seorang pembual. Jangan pedulikan dia, mengapa dia tidak datang dan memberitahuku sendiri. Su Lingyun tersenyum tipis dan berkata, senior itu berkata bahwa dia salah perhitungan dan dia merasa sangat kasihan padamu. Dia tidak ingin bertemu denganmu. Oh, aku bisa membuat gadis ini berutang budi padaku. Fang Xing mendengarkan dan memikirkannya dengan saksama, lalu dia mengerti. Apa yang dikatakan Lian Nu mungkin terkait dengan daftar dewa yang dianugerahkan. Dia misterius setiap hari, jadi mungkin itu ada hubungannya dengan warisan. Tetapi karena dia mengatakan bahwa dia salah perhitungan, itu berarti dia bukanlah orang yang dibenci oleh langit dan bumi. Fakta bahwa dia ditolak oleh daftar dewa yang dianugerahkan juga sangat memudar di hatinya. Dia berpikir bahwa membuatnya merasa bersalah juga merupakan hal yang baik. Gadis ini berutang budi padanya, dan akan menjadi masalah besar jika dia bisa membalasnya. Kami sudah memikirkannya saat kami datang ke sini. Kami harus menghasilkan kekayaan ini. Peri Caca tersenyum tipis, nadanya sangat tegas, seolah-olah dia tidak memiliki keraguan sama sekali. Fang Xing agak terharu dan tersenyum pada Peri Caca. Sebelum dia sempat berbicara, dia tiba-tiba mendengar seorang biksu berjubah biru di samping Peri Caca berkata, Peri Caca, Peri Lingyun, ada yang ingin kukatakan tetapi aku tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Meskipun senior itu memiliki kekuatan magis yang hebat dan asal-usul yang misterius, kata-katanya belum tentu dapat dipercaya. Mempraktikkan kekuatan magis ini jelas sangat berbahaya. Bagaimana mungkin dia bisa sebaik yang dia katakan, dan dia bisa dengan mudah mendapatkan keberuntungan besar. Apakah kamu benar-benar tidak akan memikirkannya lagi? Setelah itu, dia menoleh ke Fang Xing dan berkata sambil tersenyum masam, Fang Daois, tolong jangan salahkan aku. Aku tidak meragukan apapun, tetapi masalah ini terlalu besar. Ini menyangkut kehidupan dua peri. Tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Bolehkah aku bertanya kepada Fang Xing Daois, siapa identitas wanita itu? Senior, setelah terdiam sejenak, dia menambahkan dengan sedikit rasa takut sebenarnya, kami tidak ingin datang, tetapi kultivasinya sangat mengerikan. Hanya dengan satu jari, dia menghancurkan semua formasi yang kami buat. Dia benar-benar tidak terduga. Dia adalah orang yang misterius, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya setiap hari. Namun,
Ketika Tianyuan sedang kacau karena peti mati misterius jatuh dari langit, seseorang datang dan menandatangani aliansi 9 surga dengan 9 orang suci. Orang itu adalah dia. Fang Xing menjawab dengan santai, yang membuat orang-orang di punggung kura-kura raksasa itu terkejut. Mereka memandang Fang Xing dengan kagum. Awalnya, ketika wanita itu menemukan mereka dan meyakinkan mereka tentang karakter Fang Xing dan kemudian menunjukkan keberuntungan besar ini, mereka masih tidak percaya, tetapi terkejut dengan kekuatannya. Namun, setelah mendengar cerita lamanya, mereka tidak berani meragukannya. Peri Caca dan Su Lingyun tampaknya tidak peduli dengan hal ini. Ketika orang lain bertanya tentang identitas wanita itu, mereka hanya minum teh dengan tenang. Ketika mereka selesai berbicara, mereka tersenyum dan berkata, kami sudah memutuskan ketika kami datang ke sini. Setelah berkata demikian, Peri Caca memandang Su Lingyun, sedangkan Su Lingyun memandang Fang Xing dan tertawa pelan. Kami tidak percaya pada senior itu, tapi pada adik muda Fang Xing Fang. 1240